44 tahun mengabdi untuk negeri. Yayasan Tadika Puri telah 44 tahun mengabdikan diri memajukan pendidikan di Indonesia. Dipimpin oleh Dr. Insinyur Hajah Yeni Retno Widiarti Magister Manajemen. Kini memiliki lebih 50 cabang di berbagai kota di Indonesia. Bidang yang dikelola, playgroup, kindergarten, elementary school, airline business career, cruise line and hotel school, lembaga pendidikan guru taman kanak-kanak, dan internet digital marketing. Semua kegiatan yang diadakan di cabang-cabang berkantor pusat di Jalan Haji Nawi Raya nomor 5, Jakarta Selatan. Yayasan Tadika Puri siap mengembangkan bidang pendidikan dan pelatihan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kepada seluruh peserta webinar kita yang sudah ikut bergabung pada pagi hari ini. Ini kita sudah on kamera semua. Terima kasih karena sudah siap di pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Valen yang akan memandu kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Sangat luar biasa, pagi hari ini kita berkesempatan untuk mengikuti kegiatan webinar kita pada pagi hari ini dengan tema menanamkan jiwa entrepreneurship sejak dini di era digital. Oke, entrepreneurship sendiri di sini tidak hanya tentang kemampuan berwirausaha atau berbisnis, melainkan untuk pembentukan karakter anak yang lebih mandiri, lebih percaya diri, dan pastinya inovatif dan lebih berani dalam mengeksplor diri. Oke, acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Tadika Puri pada hari Sabtu 29 Januari 2022. Acara kami mulai. Yang terhormat Ketua Yayasan Tadika Puri, Ibu Dr. Insinyur Hajah Yeni Retno Widiarti MM. Yang terhormat seluruh jajaran pengurus Yayasan Tadika Puri, yang kami hormati kedua narasumber kami yang sudah hadir di Zoom pagi hari ini, dan yang pastinya yang berbahagia kepada seluruh peserta webinar pagi hari ini. Marilah pertama kita panjatkan puji dan syukur atas kesehatan dan keselamatan sehingga kita boleh sama-sama di acara kita pagi hari ini. Marilah kita mulai dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk menambah semangat kita pagi hari ini, kami akan mempersembahkan penampilan putra-putri kami untuk menambah semangat seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Berikut videonya. Baiklah, putra-putri yang mandiri, percaya diri pastinya semua orang tua murid menginginkan itu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan rangkaian kegiatan acara webinar kita pada pagi hari ini. Acara webinar akan diisi oleh dua narasumber kami, dilanjut dengan sesi tanya jawab, dilanjut dengan foto bersama, dan yang pastinya tidak kalah
dan door prize di penghujung acara nanti. Jadi pastikan seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan webinar kami sampai selesai. Jadi jangan kemana-mana, tetap bertahan mengikuti kegiatan kami sampai selesai. Oke, dan kami mengharapkan untuk seluruh peserta saat pemaparan materi dari narasumber harap untuk memperhatikan mic untuk supaya materi yang disampaikan bisa diterima dengan jelas. Sebelumnya saya mau menyapa moderator kita pagi hari ini yang akan membantu kita dalam kegiatan webinar. Halo, selamat pagi Miss Lady. Ya, selamat pagi Miss Valen. Ready untuk hari ini? Ya, siap, ready. Miss Lady untuk kegiatan kita selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Miss Valen untuk waktu yang diberikan kepada saya. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, acara webinar parenting kita pada hari ini sudah dibuka oleh host kita dengan sangat-sangat luar biasa. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Tadika Puri, Playgroup TK SD Tadika Puri yang sudah memfasilitasi sehingga acara webinar hari ini dapat terselenggara dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Iya, luar biasa sekali antusiasnya pada hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang sudah hadir di acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Lady Simanjuntak, saya sebagai moderator yang akan memandu acara diskusi kita pada hari ini sampai dengan selesai. Namun, sebelum acara kita mulai, saya akan ulas kembali tata tertib kita di acara diskusi hari ini. Yang pertama adalah paparan materi dari Bapak Ibu narasumber kita, kami berikan waktu lebih kurang 30 menit. Dan yang berikutnya ada ulasan dari moderator. Yang ketiga, setelah selesainya paparan materi dari Bapak Ibu narasumber yang pertama dan yang kedua, kepada seluruh peserta webinar boleh mengajukan pertanyaan melalui live chatting, yang mana nanti pertanyaan daripada Bapak Ibu semuanya akan dijawab langsung oleh Bapak Ibu narasumber kami, namun setelah paparan materi dari narasumber satu dan narasumber yang kedua selesai. Acara berikutnya yaitu foto atau sesi bersama setelah acara diskusi selesai. Baik, akan saya sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Apakah beliau-beliau sudah ada di sini bergabung bersama kita? Selamat pagi Ibu Intan Erlita. Selamat pagi Ibu Lady. Oh iya, sudah ada. Baik Ibu, baik. Hari ini lancar ya Ibu, nggak terkendala apa-apa ya? Mudah-mudahan lancar ya sampai akhir ya. Amin. Oh iya Ibu. Oke, terima kasih Bu Intan. Sama-sama. Saya juga akan menyapa narasumber kita yang satunya lagi yaitu Bapak Faisal. Selamat pagi Bapak Faisal. Selamat pagi Ibu Lady, apa kabar Bu? Oh baik Pak, di mana nih Pak Faisal nih? Saya belum lihat nih. Kelihatan nggak ya? Oh iya, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Terima kasih Bapak Faisal. Iya, narasumber kita ternyata sudah bergabung bersama kita di sini. Adapun nanti topik materi yang akan kita bahas adalah menanamkan jiwa entrepreneurship pada anak di era digital. Untuk itu, akan saya perkenalkan narasumber kita yang pertama adalah Ibu Intan Erlita, PSI, PBHC, CBHC, CHMP. Beliau adalah seorang major psikologi di bidang industri, juga minor psikologi di bidang pendidikan. Dan sampai hari ini, Ibu Intan Erlita masih aktif sebagai coach di Hijrah Coach. Dan pengalaman beliau yang sangat luar biasa juga sebagai host dan juga public speaking. Ibu Intan, sebelum sampai ke paparan materi ini, saya sedikit penasaran nih, jiwa entrepreneurship pada anak, apakah dimiliki setiap anak sejak lahir, ataukah memang harus ditanamkan sejak usia dini? Penasaran dengan jawabannya? Langsung saja kita dengarkan paparan materi dari Ibu Intan Erlita. Kepada Ibu Intan, disilahkan.
Baik, Ibu Lady atau Miss Lady, makasih banyak. Kita udah ketemu untuk kedua kalinya ya, Bu Lady Iya, ya, Miss betul Ibu. Lady. Iya, Sehat-sehat terus semuanya. Baik, saya mulai ya, Miss Lady ya. iya, Eh, silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini lagi di rumah atau ada yang lagi di jalan? Di rumah ya? Yang di jalan hati-hati ya. Di jalan, Bu. Waduh, yang di jalan hati-hati, ibu-ibu, bapak-bapak. Oke, kita berkenalan dulu yuk. Boleh tuliskan di chat box nama dan dari mana asalnya. Karena tadi ada beberapa yang saya baca dari chat box, ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Bandung. Coba selebihnya dari mana? Yuk kita kenalan. Karena tadi Kapuri ini kan banyak ya di seluruh Indonesia nih. Iya, betul. Kita kenalan nih Miss Lady, aku mau kenalan. Oh, ada yang dari Solo. Boleh, silakan Ibu. Saya Indah dari Solo. Salam kenal Ibu Indah. Ada dari Bandung. Kumaha damang Ibu Lauri. Alhamdulillah. Ada ini Bapak Saifullah ya. Saifullah. Oke. Ada Ibu Marta dari Semarang. Wah, luar biasa nih Miss Lady nih. Ada yang dari Depok, Ibu Devi, ada yang dari Kupang. Wow, dari Kupang. Wow, Ibu Cerin ya, Cerin. Ada dari Bekasi Ibu Shirley, ada dari Grobogan Ibu Ria. Wah, ini banyak sekali. Salam kenal semuanya. Maaf nggak bisa semua saya bacakan. Saya mengucapkan terima kasih ya untuk yang antusias menuliskan namanya. Karena kita online, jadi cara berkenalannya melalui chat ya. Oke, senang sekali saya untuk kedua kalinya nih. Saya diundang oleh Tadika Puri, dan Tadika Puri ini kita udah tahu ya, ini playgroup, TK, SD gitu, dan udah cukup lama ya berdirinya. Salah satu keponakan saya nih alumni di sini, sekarang dia udah kerja, bayangin lah ya. Nah, dari sini senang juga karena dari pihak Tadika Puri juga memberikan webinar seperti ini. Artinya memang kita sebagai orang tua ini harus terus mau belajar dan berkembang ya, karena zaman ini yang membuat kita nggak boleh berhenti untuk belajar. Walaupun nggak ada sekolahnya jadi orang tua, tapi setidaknya platform webinar seperti ini membuat kita semakin berkembang dan mempunyai pengetahuan. Oke, sekarang saya mau membahas mengenai jiwa entrepreneurship. Menurut Bapak Ibu, ini saya balikin nih pertanyaannya Miss Lady nih. Menurut Bapak Ibu semuanya, jiwa entrepreneurship itu sudah ada dari kecil atau harus dipupuk? Coba jawabannya gini, sudah ada atau harus dipupuk? Ayo Ibu tulis, Bapak Ibu kita aktif yuk. Sudah ada atau harus dipupuk? Ayo, saya mau ikut. Sudah ada yang bilang. Oke, ada lagi. Sudah ada. Sudah ada. Hanya harus dikembangkan. Oke, nambah ya Pak. Sudah ada dan harus dikembangkan. Oke, harus dipupuk. Sudah ada. Oke. Ada, namun harus distimulus. Oke, Miss Lisa. Ya, betul. Harus dipupuk dan sudah ada. Dan bilang sudah ada. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah aktif semuanya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan, nanti Bapak Ibu mengambil ini ya, insight sendiri nih. Sebenarnya udah ada atau belum nih jiwa entrepreneurship dari anak-anak nih, jiwa entrepreneurnya. Izinkan saya untuk sharing ya Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah terlihat ya. Ya. Menanamkan entrepreneurship sejak dini di era digital. Nah, ini judul yang sangat bagus sekali Bapak Ibu. Ini saya sangat setuju ketika saya dapat tema ini. Saya langsung pengen tema bagus nih. Karena memang sekarang kita jangan mindset mendidik anak menjadi karyawan. Ya, tapi bagaimana justru anak menciptakan peluang kerja. Mohon maaf, jangan dicoret-coret screen-nya ya. Kasihan buat nanti yang mau belajar. Makasih. Nah, jadi menanamkan jiwa entrepreneur ini sejak dini di era digital ini penting. Kenapa? Karena kita tahu ya, kita sama-sama melek nih orang tua. Sekarang ini lawannya kita orang tua bukan hanya dari dalam negeri, ya kan? Banyak juga orang-orang dari luar negeri yang datang. Kalau anak kita hanya dibekali nanti kalau sudah besar menjadi manajer di satu perusahaan, menjadi direktur, tetap mereka itu adalah seorang karyawan, ya kan? Berbeda ketika anak mempunyai jiwa entrepreneur. Kalau gitu nggak boleh dong jadi karyawan. Boleh, nggak apa-apa. Kalau memang harus melalui staf karyawan. Tetapi dia mempunyai skill entrepreneur. Jadi dia akan berbeda. Dia akan memahami bagaimana tumbuh dan kembangnya. Dan ini yang sangat penting.
Dan ini yang harus dipahami. Yang bisa menumbuhkan adalah kita. Bapak Ibu di zaman kayak sekarang, gak usah jauh-jauh ya. Zamannya kita sekarang, ya kan? Gak ada yang nyangka ya Bapak Ibu ya. Mohon buat peserta yang lain di mute ya. Ya, makasih. Bapak Ibu sekarang kan tidak menyadari ya bahwa banyak banget sekarang perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, ya kan? Akhirnya banyak orang yang tadinya di posisi-posisi settle gitu kan di perusahaan, tiba-tiba dia harus terkena pengurangan karyawan, ya. Artinya kita nggak ada yang pernah tahu di kedepan hari seperti apa. Namun mereka-mereka yang mempunyai jiwa entrepreneur, mereka akan memulai dengan kata, oke, ini sudah terjadi sama saya, what's next? Apa yang harus saya lakukan? Namun ada orang yang pikir, ya ampun saya dikeluarin, saya kerja di mana lagi ya? Saya kan nggak bisa apa-apa. Bayangin, ada 2 orang ya, dengan mereka terkena pemutusan kerja atau pengurangan karyawan, yang satu dengan mindset, oke, what's next? Sementara yang satu, saya bisa apa? Dan ini banyak terjadi, dan ini banyak data ya yang terjadi bahwa mereka-mereka yang mempunyai mindset positif, itu mereka bisa struggling di zaman yang kondisinya kayak gini. Namun mereka yang tidak bisa change mindset dengan mengerutuki ya, ibaratnya ya, tetap ngomong ini kenapa sih zaman kayak gini, kapan berakhir, bla 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 bla. Mereka di posisi yang bahkan jauh lebih buruk dari awal mereka terkena hal-hal yang tidak baik efek dari pandemi. Poinnya, kenapa bisa berbeda? Karena ada penanaman jiwa entrepreneur sejak dini. Nah, ini yang nantinya saya akan sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai tapi apa entrepreneurship itu, gitu. Jadi entrepreneurship itu adalah bagaimana anak, di sini kita bicara individu nih anak ya, bagaimana anak bisa menciptakan bisnis baru. Jadi Bapak Ibu, kalau anak itu lagi main warung-warungan, ya, dia jadi pedagang, terus dia berhayal, biarkan. Itu dia lagi berimajinasi, ya. Berantakan sedikit nggak apa-apa. Main warung-warungan, main toko-tokoan itu mengajarkan banyak hal, ya. Dan itu tanpa sadar menumbuhkan bahwa, oh, saya bisa menggunakan apa yang ada di rumah untuk kreatif. Nah, itu yang kayaknya harus dipahami, oh ternyata ini menciptakan peluang. Dan ini harus diajarkan sejak dini. Kemudian dia pandai atau berbakat mengenali produk baru. Karena entrepreneur itu atau pengusaha itu ya, mereka-mereka yang melihat masalah itu bukan masalah, tapi melihat masalah itu sebagai sebuah peluang. Contoh simpel ya, saya waktu itu ketemu dengan seorang pengusaha besar ya. Dia termasuk ketua asosiasi pengusaha kelapa sawit Indonesia, namun dia juga di Asia Tenggara. Luar biasa ya, orang Indonesia dan dia berasal latar belakang dari bukan anak kota, tapi dia benar-benar dari desa gitu. Tapi dia punya jiwa entrepreneur. Ternyata dia mengajarkan ke saya dan buat saya oke, benar ini make sense ya. Ajarkan anak untuk melihat kondisi itu menjadi sebuah peluang. Contoh, ini anak lagi banyak yang mulai komplain nih. Aduh aku bosen nih di rumah aja, terus akhirnya cranky ya, terus nangis-nangis, marah-marah gitu. Tapi ajarkan anak apa yang bisa dilakukan di kondisi yang sekarang lagi kembali di rumah aja. Nah, kondisi ini mengajarkan anak, men-challenge anak untuk ke depan, investasi. Bapak Ibu, anak-anak kita investasi generasi. Jadi ketika setiap ada masalah, kita ajarkan dia untuk oke, kalau gitu harus bagaimana ke depan. Tanpa sadar, Bapak Ibu lagi mengajarkan anak apa satu message-nya. Apapun masalah ke depan, itu ada peluang untuk keluar dari masalah ini. Ada hujan, peluang buat anak-anak kecil yang ojek payung. Bisnis nggak? Bisnis. Kalau yang pinter lagi, mereka menyediakan payungnya. Teman-teman yang suruh jadi tukang ojek payung. Itu bicara skala kecil. Atau di sekolah. Oh, kayaknya sekolahnya jauh nih dari tukang jual makanan. Mama aku jago nih jual makanan. Jualin aja deh. Jiwa entrepreneur sudah terasa. Melihat sebuah masalah sebagai peluang. Ya, itu harus sudah mulai diajarin dari kecil. Kayak tadi, dimulai dengan hal-hal yang sepele. Main Lego, ciptakan sesuatu yang baru. Jadi inovatifnya tuh ada. Kemudian, ajarkan anak ya, untuk bisa, wah hebat banget, bisa buat ini. Nanti kalau udah besar, bisa loh ini dijual gitu. Bisa loh nanti ini dikasih ke orang. Ajarkan anak bahwa sesuatu yang bermanfaat itu bisa mereka berikan ke orang lain, bisa berbayar maupun bisa gratis. Ya, tapi anak mendapatkan konsep
penanaman jiwa entrepreneur itu sedini mungkin. Berbeda Bapak Ibu dengan menanamkan jiwa materialistis ya. Nah, hati-hati nih ya. Jiwa materialistis itu akan menumbuhkan anak dengan gaya hidup yang tinggi. Banyak nggak saat ini? Banyak dan kebablasan. Pangkalnya adalah sosial media. Setuju nggak? Level mereka ekonominya segini, tapi mereka mau kelihatan di sosial media segini. Maka apapun akan mereka lakukan. Dilalahnya orang tua mengenalkannya bukan jiwa entrepreneur, tapi mengenalkannya materialistis. Kamu sukses kalau rumah kamu besar, nak. Kamu sukses kalau kamu punya banyak uang, nak. Kamu sukses kalau mobil kamu mewah, nak. Materi. Jadi once dia punya rumah tapi kecil, dia tidak menganggap diri dia sukses. Akhirnya dia untuk mencapai sukses, standar kemampuannya di sini, segala cara dia lakukan. Ya, jadi hati-hati penanaman semasa kecil itu akan menjadi konsep diri. Kenapa pola asuh itu jangan sampai salah, terutama buat anak-anak nih ya yang masih di playgroup, yang di TK ya. Ini hati-hati karena mereka menyerapnya kayak sponge. Benar atau baik, mereka belum ada saringannya, semua diserap. Ya, oke, ini yang pertama yang harus dipahami. Kemudian apa saja sih ya kan? Kita juga harus tahu nih skill seorang entrepreneur nih apa aja yang harus diajarkan ke anak. Ini nggak usah berat-berat. Ini saya cuma kasih tahu aja. Oke, ada business management skills. Contohnya apa? Coba Bapak Ibu, ini kalau yang kita lakukan kepada anak-anak biasanya, oke, kalau belanja atau beli barang, coba dia yang bayar. Beli pulpen, ya. Coba nak kamu bayar, deketin. Tapi anak tahu ada transaksi. Harga berapa kembaliannya, ya. Jadi jangan berat-berat, tiba-tiba dikasih buku manajemen bisnis, jangan klenger ya. Tapi ajarkan yang daily, ya. Ajarkan yang anak-anak memahami bahwa, oh ternyata kalau kita membeli barang, itu kita bisa mendapatkan barangnya, kemudian kita harus kasih uangnya. Kalau ibu bapak punya bisnis, walaupun anaknya masih TK, walaupun anaknya masih playgroup, sesekali biar dia ikut, ya melihat aja. Kenapa? Karena anak itu kan 3M. Kalau yang lalu ikut seminar saya tahu nih 3M ya, melihat, mendengar, dan meniru. Anak itu akan melihat, mendengar, dan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, kemudian ajarkan anak teamwork dan leadership. Maksudnya teamwork mana? Punya adik kakak, ajarkan. Kalau merapihkan ruangan, ayo rapihkan ruangannya. Oke, leadershipnya gantian. Sekarang kali ini yang beresin kamar, yang ngelit adalah kakak. Besok adik ya. Jadi jangan tentang adik-adik jadi follower terus ya, ayah bunda ya. Adik juga sesekali harus ditemukan jiwa leadershipnya, gitu. Jadi itu dimulai dari di rumah. Kemudian communication and listening, ini penting. Bagaimana kita berbicara dengan anak, bagaimana kita mendengarkan anak, ini dua hal yang nggak bisa diputuskan. Ketika anak mengajak berbicara, Bapak Ibu, usahakan kita hadir. Hadir bukan fisik aja ya, tapi hadir utuh. Ada ekspresi, ada gestur, memahami apa yang dia bicarakan. Ketika kita menghargai anak pada saat berbicara, maka anak pada saat berbicara dengan kita, dia menghargai kita sebagai orang tua. Jadi kalau ada orang tua komplain ke saya, anak saya tuh nggak tahu ada apa gimana ya coachingannya. Kenapa emangnya gitu? Kalau ngomong tuh lewat-lewat aja, nggak ada tuh gimana segala tata krama apa bla 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 bla. Pas tanya sama anaknya apa? Saya juga kalau ngomong sama bunda, saya ngomong bunda juga megang handphone aja. Ya kan? Karena anak akan berperilaku seperti apa yang orang tuanya lakukan. Kitanya nggak sadar, tapi anak mengcapture. Ya, jadi communication and listening ini penting. Karena kalau mereka nanti menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha, mereka harus bisa mempunyai kemampuan ini. Gitu. Jadi kalau saya bilang kemampuan akademis itu bagus, namun ajarkan mereka untuk berani berkomunikasi dan mampu mendengarkan secara aktif dan hadir. Kemudian problem solving skills. Nah, ini yang tadi aku bilang di awal. Ketika dia punya masalah, ya, jangan kita maju untuk ngebela dulu. Biasa kan gitu ya, kalau di sekolah anak punya masalah, orang tuanya udah maju duluan nih wali kelasnya. Bu, kemarin anak saya punya masalah, emang kenapa Bu? Ini gitu. Jangan, pantau dulu. Kalau anak kita salah, biarkan mereka menerima hukumannya. Selama hukumannya itu masih di koridor normal dan untuk memberikan efek jerah serta mendidik, biarkan guru mendidik. Guru harus punya marwah di situ. Nah, kita orang tua
memonitor helikopter view. Karena kalau anak setiap punya masalah kita maju untuk membelanya, maka anak akan selalu lari dari masalah. Pertanyaannya, apakah nanti kalau sudah dewasa, ketika anak punya masalah, kita yang bantuin? Enggak kan? Nah, jadi problem solving skills ini harus dilatih. Kalau dia salah, kasih tahu salahnya di mana, ajarkan dia meminta maaf. Kalau dia benar, ajarkan dia untuk memaafkan. Nah, ini problem solving skill. Jadi orang tua berperan, guru berperan, dan anak harus memahami. Keempat hal ini mempengaruhi nih untuk nanti mereka menjadi seorang entrepreneur. Karena kalau mereka menjadi seorang entrepreneur, mereka akan punya tim. Mereka akan jadi atasan. Nggak semua timnya itu akan nurut sama dia. Iya kan? Nah, bagaimana dia bisa menjiwai ini semua dari rumah dimulainya. Kemudian, skill entrepreneur sejak dini. Ajarin anak perencanaan prioritas. Aduh, kayaknya berat banget ya. Nggak berat kok. Ajarinnya kalau misalnya, oke, ini weekend, kita mau kemana, ayo, gitu, di list. Tapi kita nggak usah keluar rumah yuk, kita di rumah aja. Kita buat makanan yuk, gitu. Bikin apa yuk di list. Misalnya banyak yang maunya nih, karena anaknya banyak ya, kayak saya anaknya 4 kan, pasti banyak tulisnya ya. Kita ajarkan prioritas. Mana yang mau diduluin, nak? Nah, jadi itu diajarkan, gitu. Jadi ini mereka akhirnya terplanning. Mereka belajar perencanaan. Kemudian tadi ya, kan ini juga udah ya, bekerja sama dengan tim, memilih mana yang ketua kelompoknya, kemudian komunikasi efektif dan aktif mendengar, kemudian memecahkan satu masalah. Ini sama dengan yang tadi. Kemudian kita masuk ke yang akan kita bahas, skill entrepreneurship, tapi di dunia digital. Nah, kita pahami dulu nih ayah bunda, untuk keuntungan teknologi atau digital untuk anak ini, ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, anak kreatif. Harus kita akui ya bunda ya, sekarang ini anak-anak jauh lebih jago ke soal teknologi. Iya enggak? Kita harus mengakui itu gitu. Tapi kita jangan kalah ya, kita juga harus tahu gitu, karena kita tetap menjadi guard ya buat mereka gitu. Kita harus menerapkan role. Kemudian anak juga bisa bersosialisasi dan membangun hubungan pertemanan. Iya, bahkan sekarang pertemanannya luas karena dunia maya ya. Nggak hanya sama orang Indonesia, bisa sama orang luar. Apalagi anak sekarang bahasa Inggrisnya jago-jago, ya kan? Jadi sebenarnya kalau untuk kemampuan sosialisasi, anak-anak kita jagoannya deh, gitu, ya. Tapi harus agak diperhatikan juga nih, karena pandemik ini 2 tahun menuntut anak kita di rumah aja lebih banyak dibandingkan di luar. Hati-hati mereka cuma jago komunikasi di dunia maya. Ketika mereka bertemu langsung, mereka nggak confident. Banyak nggak? Banyak sekarang kayak gitu. Maka orang tua harus melatih ya. Orang tua harus melatih confidence-nya anak-anak kita. Efek samping dari di rumah aja ini cukup banyak, tapi kita orang tua bisa meminimalisasi. Oke, kemudian yang ketiga itu keuntungannya bisa menginspirasi. Iya, anak-anak sekarang itu Bu, gamesnya, kalau aku sih kebetulan ngikutin ya anak-anak aku main games apa aja, karena aku kepengen tahu gitu. Itu banyak games-games yang mereka bangun rumah, ya kan, mereka mendesain kamarnya sendiri, kemudian mereka mewarnai, wah keren-keren deh Bu, bener deh, kadang-kadang saya terkagum-kagum, wow ini anak-anak seumur ini pada jago-jago gitu ya, karena mereka punya sarananya. Beda zaman kita. Jadi makanya ayah bunda jangan bilang, ini anak ya main melulu, main laptop aja, main gadget aja ya, bla 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 gitu. Lihat dulu Bu apa yang mereka main. Gitu. Karena kalau dulu zaman kita tuh main melulu itu ngelayap ya, semua orang tuh suka domelin ya Bu ya, kalau habis maghrib belum nyampe rumah ya. Ini kemana nih anaknya, udah mau maghrib belum pulang gitu ya. Zaman sekarang anaknya sih di rumah Bu, tapi megang gadget terus, ya kan. Nah, poinnya kita harus memperhatikan. Nah, apa yang mereka mainkan? Karena kalau mainan yang tepat, ya itu bisa memberikan inspirasi buat mereka. Kemudian di sini mereka juga belajar komunikasi efektif dan aktif mendengarkan. Karena saya suka nih, kalau anak-anak saya main ya, saya suka ada di samping mereka. Walaupun saya sambil kerja, sambil apa, doing activity, tapi saya selalu berada di area mereka. Kenapa? Saya ingin memberikan pesan kepada mereka bahwa Bunda ada nih, Bunda meradar nih gitu. Jadi ayah Bunda juga gitu ya, walaupun sesibuk apapun kita harus meradar anak kita ya. Itu saya mendengarkan anak-anak kalau main online itu sambil mereka komunikasi sama lawan bicaranya. Nah, kalau anak saya emang nggak saya izinkan pakai headset, jadi saya mendengar percakapan mereka. Tapi di sini saya jadi mendengar bahwa wah, anak saya hebat juga ya komunikasinya ya, karena lawan mainnya kadang orang seumurannya, kadang anak di bawahnya, kadang orang yang mungkin lebih dewasa dari usia anak-anak kita. Namun mereka enjoy.
Jadi anak-anak sekarang tuh sebenarnya lebih talkative Bu, dan lebih berani sebenarnya gitu. Jadi secara komunikasi dan secara aktif mendengarkan mereka udah ada. Kemudian mereka bisa memecahkan satu masalah dengan gigi. Nah ini juga ada keuntungannya gitu kan. Karena di dalam dunia digital itu, kalau mereka ketemu hambatannya atau mereka ketemu suatu hal yang harus mereka kerjakan, mereka gigih Bu, jago Bu, searching biar dapat jalan keluarnya. Nah harusnya hal itu juga tumbuh di kehidupan nyata, jadi nggak di kehidupan maya aja. Nah anyway, inilah keuntungan teknologi atau digital untuk anak. Jadi ini keuntungan-keuntungan yang harus kita pahami, dunianya mereka memang sudah dunia digital Bapak Ibu. Jadi bukan pertanyaannya bagaimana supaya anak saya nggak main gadget, bukan itu pertanyaannya. Tapi pertanyaan adalah bagaimana gadget ini bisa memberikan dampak positif dan manfaat positif bagi anak saya. Karena kalau kita bilang menghindar, mungkin 2 tahun yang lalu masih bisa Bu, tapi di era pandemik, sekolah aja masih online. Jadi mau nggak mau anak kita bersentuhan. Nah kita orang tua harus mempunyai rules, punya aturan. Karena sebenarnya kalau gadget atau teknologi dipakai dengan tepat, keuntungannya banyak, ayah bunda. Oke, tapi ada kekurangannya. Nah ini harus dipahami sama orang tua ya. Yang pertama obesitas. Karena kayaknya olahraga, kayaknya main bola, tapi jempolnya yang main gitu kan. Kayaknya lari-larian, tapi jempolnya yang lari-larian gitu. Anaknya duduk, terus cemilannya disediain. Hati-hati ayah bunda, karena anak-anak sekarang itu, kemarin saya ngobrol ya beberapa minggu yang lalu sama dokter spesialis anak, banyak penyakit-penyakit yang dulu orang tua yang punya, sekarang anak yang punya. Apa coba Bu? Darah tinggi sama diabetes. Tuh, kenapa? Karena sering duduk aja, makan-makan yang enak-enak, yang gurih-gurih, kurang gerak. Akhirnya banyak anak-anak seusia SD, SMP, itu sudah mengalami hal tersebut, dan obesitas. Nah ini kita juga harus alarm ya Bu ya, kalau anak udah mulai ini kayaknya anak saya udah mulai agak obesitas sih gitu kan. Kita orang tua kan punya feeling ya, yuk kita yang bergerak, ajak jalan pagi, atau mungkin weekend kita ajak jalan kaki. Setidaknya kita punya alarm di area itu. Kemudian serba instan. Ibu ingat gak dulu zaman kita kecil, ini ketahuan umur kita semuanya ya, mudah-mudahan sama ya. Ingat film Doraemon Bu? Ingat ya. Kalau kita mau nonton Doraemon itu, harus nunggu setiap hari Minggu jam 8 pagi, itu saya sampai ingat. Ya. Jadi kita dilatih apa? Sabar kalau mau nunggu next episode-nya. Iya kan? Kalau anak sekarang kan enggak Bu. Gak sabar, udah, di-search aja. Oh yang episode kemarin gak sempat nonton, balikin. Jadi mereka kemudahan yang sekarang membuat mereka menjadi menikmati. Nah, ketika di dunia nyata, kan mereka ada yang tidak bisa instan, akhirnya banyak dari anak-anak kita itu yang kurang struggling di area itu. Ya, mungkin sekarang udah mulai kelihatan nih di generasi-generasi yang muda-muda di bawah kita nih gitu. Kalau ada masalah di kantor, cenderung pindah kerja dibandingkan bertahan. Karena kan dunia nyata nggak kayak dunia maya, ya kan? Nah ini harus dipahami bahwa tanpa sadar menjadikan anak kita menjadi serba instan, maunya gampang, gak suka copy paste, maksudnya mau ngerjain sesuatu copy paste, delete, ya, gak suka sama seseorang di blok, gitu kan? Kok kita dulu kan punya masalah sama teman kita menyelesaikan, ya kan? Sampai masalah ini selesai. Jadi ini membuat anak-anak mindsetnya menjadi serba instan. Kemudian ada lagi bullying. Tapi bullyingnya namanya cyberbullying, Bu. Jadi antar komen tuh, Bu, bisa saling ngomentarin gitu. Atau misalnya anak kita lagi posenya lagi makan gitu ya, lagi dia nggak bagus, terus di-share, terus diketawa-ketawain. Itu cyberbullying, Bu. Nah, ini juga banyak. Dan yang menyedihkan, Bu, cyberbullying ini efeknya tuh sama dengan bullying yang kita ketemu langsung. Verbal maupun fisik. Nah, jadi ibu juga harus tahu nih Bu, ternyata kalau anak kita tuh di rumah aja bukan berarti mereka nggak kena dengan bullying, ada juga yang kena dengan cyberbullying. Nah, disinilah kenapa orang tua harus tetap hadir, mengawasi secara helikopter view. Kemudian kepercayaan diri yang rendah, tadi aku bilang bahwa mereka secara komunikasi jago, ya, secara active listeningnya jago gitu kan. Tapi itu kalau nggak ketemu muka. Tapi anak-anak sekarang ditambah lagi pandemi kemarin 2 tahun, ya kan, membuat mereka kalau harus bertemu orang atau maju di depan panggung, itu menjadi nggak confident. Padahal mereka anak pintar. Karena apa? Mereka nggak terbiasa ketemu banyak orang. Nah ini adalah
hal-hal yang harus diantisipasi dengan adanya kecanggihan teknologi. Gimana pun harus balance antara dunia maya dengan dunia nyata. Oke, ini ada kaitannya dengan jiwa entrepreneur ya. Jadi kalau tadi ada yang bilang jiwa entrepreneur itu ada nggak sih dari kecil? Kita lihat dulu di sini nih. Setiap anak itu mempunyai fase-fasenya, setiap anak itu mempunyai fase tumbuh kembangnya. Tapi orang tua harus paham, kita harus bisa mendampingi anak di era digital. Usia 3 tahun, Bapak Ibu ya, di bawah 3 tahun, ini biasanya dia baru mengenalkan audio dulu Bapak Ibu. Ya, lagunya juga jangan terlalu yang ribet-ribet dulu gitu. Bahkan gambar-gambar bergerak pun itu harus yang bentuknya utuh dulu. Jadi jangan yang terlalu cepat Bu movingnya, kalau anak-anak 3 tahun. Dan gadget itu bukan sarana pengganti orang tua. Ah biar diem kasih aja gadget. Mau tidur ya nak? Ya udah, pasang gadget, kasih lagu mau tidur. Ya, bukan seperti itu ya Bu. Gadget itu bukan pengganti kita. Orang tua nggak akan pernah tergantikan sama apapun. Ya, jadi jangan. Ya udah, kamu nonton aja gadget dia, ntar juga lama-lama ngantuk. Ada nggak orang tua kayak gitu? Ada. Tapi harus sadari ya Bu, gadget itu bukan pengganti kita. Orang tua tetap harus hadir secara utuh ya. Ibu tahu kan Barney ya, Barney yang warnanya ungu itu ya. Itu saya sempat baca kenapa Barney itu warnanya ungu ya dan besar. Karena ternyata memang itu dikhususkan buat anak-anak di bawah 5 tahun di mana mereka baru melihat konsep besarnya, warnanya juga nggak banyak ya, cuman warnanya ungu sama hijau kalau nggak salah. Ini anak saya lagi memapping, anak usia 3 tahun ke bawah ini belum bisa tuh Bu lihat yang adegannya cepet. Jadi otak belum memapping, gambar udah pindah. Jadi nggak aneh kalau sekarang banyak anak yang nggak mudah fokus karena terbiasa nggak sesuai dengan usianya gitu. Coba kalau Ibu perhatikan Barney itu kan, adiknya warna kuning, ya kan? Terus yang paling kecilnya warna hijau, kalau nggak salah gitu ya. Tapi satu warna utuh. Dan setiap kali adegannya pasti lama. Nyanyi-nyanyinya, ketika dia ngomong. Kenapa? Karena itu dia memberikan waktu kepada anak kita untuk mencerna. Oh bentuknya tuh kayak gini, oh dia punya ekornya. Tuh. Nah kita orang tua harus mulai menyeleksi nih. Oh berarti di bawah 3 tahun tuh nggak boleh yang flash cepet gitu. Yang baru datang jagoannya, tiba-tiba pergi, hilang. Karena belum sampai di sini untuk merekam bentuknya, sudah berubah. Jadi anak jadi susah untuk fokus. Gitu. Nah kemudian umur 4-10 tahun, sudah mulai dikenalkan dengan aplikasi, namun yang berhubungan dengan sekolah. Nah ini biasanya kerjasamanya sama sekolah nih. Gitu. Jadi ini mulai orang tua ikut pendampingan, mengenali. Kalau orang tua kerjanya gimana? Gak apa-apa, kan ada yang nungguin. Yang nungguinnya itu harus diajarin, gitu, supaya anak tepat sasaran. Nah, kalau 11 tahun ke atas, ini lain lagi Bapak Ibu. Kita harus mengajarkan mereka menjadi digital citizen yang baik. Jadi penduduk dunia maya yang baik. Nah, ini gimana caranya? Yang pertama, ajarkan kepada anak-anak kita bahwa walaupun dunia maya, tetap kita harus ngomong dengan kata-kata yang baik. Karena kita lebih bahaya, kita nggak tahu lawan bicara kita siapa. Ya kan? Kita nggak pernah tahu dia tersinggung atau tidak. Yang kedua, Bapak Ibu, nah ini yang harus Bapak Ibu pahami dan harus kasih informasi ke anak kita, bahwa digital footprint tidak akan pernah hilang. Sesuatu yang sudah diupload ke dunia maya, walaupun sudah dihapus, tapi kalau sudah terlanjur ke share dan di-save sama orang, itu rekam jejak digital itu masih ada. Jadi, ajarkan do and don'ts-nya kepada anak-anak kita yang sudah usianya di atas 11 tahun. Karena mereka kebanyakan Bapak Ibu sudah punya sosial media dengan diketahui Bapak atau Ibu atau tidak diketahui. Nah, jadi ajarkan anak-anak kita, informasikan kepada mereka bahwa apa yang mereka tampilkan di sosial media itu akan selalu ada. Kemudian ajarkan juga step ketiga, keamanan dalam berinternet, password, kepada siapa mereka boleh memberikan identitas diri mereka, bagaimana mereka nggak boleh memberitahukan identitas mereka, alarm-alarm yang mana yang orang-orang bahaya yang harus diwaspadai. Ini kita harus ajarkan Bapak Ibu, karena kita nggak pernah tahu mereka dengan siapa interaksi di dunia maya. Dan yang terakhir adalah waspada dengan cyberbullying. Nah, kemudian kaitannya apa nih dengan entrepreneurship yang mereka miliki?
Mereka itu, ayah bunda, kita nggak tahu nih, 10 tahun, 20 tahun ke depan akan seperti apa perkembangan digital. Ya kan? Ketika mereka diajarkan menjadi seorang pengusaha atau mereka mempunyai entrepreneurship, maka kita harus ajarkan dulu aturan-aturan basic. Dan ya, anak-anak kita sudah memiliki jiwa entrepreneur, tapi diasah atau tidak. Bapak Ibu, ajarkan anak-anak peraturan-peraturan yang basic, yang itu berhubungannya kaitannya dengan moral. Ada dua pengusaha, ya, sama-sama sukses. Yang satu, dia cenderung tidak mau menyalahi aturan. Yang satu cenderung, wah udahlah selama ada uang bayar aja, bayar aja. Kenapa sih bisa ada dua orang yang berbeda pada hasilnya sama? Pola asuh. Ketika kita masih kecil, mengajarkan konsep norma, mengajarkan adab, mengajarkan jiwa-jiwa tadi ya, teamwork, problem solving, bagaimana ketika mereka menjadi ketua dalam satu kelompok, maka mereka terasah untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka akar ini, jangan sepelekan ya, akar yang kita didik dari kecil, ketika dia menjadi pohon yang besar, buahnya akan manis. Namun ketika anak ini pola asuhnya salah, yang diberikannya tidak maksimal, pohonnya tetap besar, tetap akan berbuah. Secara kemasan bagus, namun kalau digigit mungkin gak akan semanis yang berbuahnya dari pola asuhnya baik. Ini yang membedakan kenapa berkali-kali saya bilang masa-masa anak kita masih sekolah sampai SMA, ya, itu masa-masa pembangunan karakter, jiwa mereka untuk bertarung di luar sana nanti, itu pembentukannya dari rumah. Terutama yang masih TK, masih playgroup sampai SD. Semakin besar mulai masuk nih influencing dari luar, teman-temannya, lingkungan yang lain. Ya. Jadi ayah bunda menanamkan jiwa entrepreneur ini penting. Karena kita nggak tahu di depan sana bagaimana anak-anak kita struggling. Dan kita nggak tahu kita bisa mendampingi mereka sampai kapan. Setidaknya nih, anak-anak kita bisa menjadi generasi orang-orang hebat, namun mereka mempunyai adab dan moral. Ini yang krisis. Orang pinter banyak sekarang, banyak banget. Tapi mereka-mereka yang punya adab dan moral, sekarang bisa dihitung. Nah pertanyaan saya berikan ke Bapak Ibu, anak kita sudah cukup banyak punya potensi, jiwa entrepreneur sudah mereka miliki. Tinggal yang saya balikan adalah, apakah Bapak Ibu ingin mengolah ini dengan kebaikan atau biarkan aja? Boleh di tangan Bapak Ibu, tapi jangan sampai menyesal karena kita nggak bisa tarik waktu, ya. Nah ini yang harus dipahami, do and don'ts karakter harus dimulai dari sekarang. Ini satu quote yang saya suka dengan quote ini, ya. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup pada zamannya. Jadi ayah bunda, kita udah nggak bisa lagi bilang, zaman bunda dulu, stop sampai di situ. Bunda dulu tuh bunda, saya 41 tahun ya, berarti 41 tahun yang lalu, terus bunda mau korelasikan dengan yang sekarang, terus nanti anak kita 20 tahun mendatang, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Jadi harus dipahami bahwa kita mendidik anak kita adalah mendidik generasi. Generasi yang akan maju di 10-20 tahun mendatang. Kita nggak pernah tahu ya bunda, mungkin anak kita menjadi seseorang yang hebat di negeri ini, atau mungkin salah satu orang tua di sini anaknya menjadi presiden, kita nggak pernah tahu ya, pengusaha, ya pemilik bisnis, kita nggak pernah tahu. Tapi ketika mereka sudah kita landasi dengan karakter-karakter yang kuat, dengan jiwa-jiwa entrepreneurship yang tepat, maka ini akan membuat mereka semakin kuat di kemudian hari. Dan ingat, kita ini mempersiapkan anak kita untuk bertarung bukan sekarang ayah bunda, untuk bertarung nanti. Sama halnya ketika kita dididik oleh orang tua kita beberapa tahun yang lalu ya, berpuluh tahun yang lalu. Bukan untuk berjuang pada masa itu, tapi kita berjuang saat ini. Ada nggak ada orang tua kita harus bisa berjuang di saat ini. Bayangkan kalau pada waktu itu orang tua kita tidak membekali kita. Saya ayah bunda udah nggak ada, orang tua saya udah meninggal, dari saya kuliah udah meninggal.
Bayangkan kalau orang tua saya tidak menanamkan karakter kepada saya, tidak menanamkan hal-hal yang baik pada saya, mungkin saya sekarang bingung. Mungkin saya sekarang ketika punya masalah, saya lari dari masalah. Tapi karakter yang kuat, karakter yang hebat, membuat kita nih anak, ada nggak ada orang tua bisa struggling. Nah, itu yang namanya menjadi generasi. Dan jiwa entrepreneur ini salah satunya adalah yang dibangun dan dikembangkan sejak dini. Oke, itu aja sharing dari saya, Miss Lady. Iya, bagus sekali tadi sharingnya ya Bu Intan ya. Kenapa kita pilihkan temanya menanamkan jiwa entrepreneurship untuk webinar kita pada hari ini? Karena memang seperti tadi ada yang sangat menarik buat saya dari Bu Intan. Iya. Kan sering kita bilang ya Ibu gini, kenapa jangan main gadget terus, jangan main gadget terus. Ternyata sekarang sudah terbalik ya. Ya, Boleh main gadget, namun harus dengan pantauan-pantauan kita. Ya betul ya Ibu ya? Ya, harus. betul. Ternyata mereka main gadget itu bukan hanya sekedar main. Tadi kata sudah yang disampaikan Bu Intan, oh dari gadget itu mereka bisa mendapatkan ilmu, atau mereka bermain Lego, menghias ruangan, itu juga ilmu yang didapatkan di era digital sekarang ini ya Bu Intan ya? Betul, Miss Lady. Iya, jadi memang penting sekali nih karena kita memang tidak boleh lari dari zaman. Enggak ada lagi zaman saya dulu, tidak bisa lagi. Kita harus mendalami zaman yang sekarang di era digital, dan juga kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk siap di era digital dan di era globalisasi yang semakin canggih dan semakin canggih ya Ibu. Betul sekali Miss Lady. Apalagi ntar saingannya di luar negeri ya, bukan di iya, bukan hanya di luar negeri ya Ibu, tapi sampai ke luar negeri. Betul. Dan ini juga perlu dipahami nih sama Bapak Ibu orang tua yang memiliki putra putri, yang tadi kata Bu Intan, sekolah untuk orang tua itu tidak pernah selesai Bu Intan ya, terus aja sekolah. Dan tadi saya sangat menarik sekali, yang perlu kita tanamkan adalah jiwa entrepreneurship, bukan jiwa materialistis. Nah, ya. Betul. Iya, jadi jangan kita bangga sebagai orang tua apabila anak kita menginginkan sesuatu, langsung kita berikan. Ternyata itu salah ya Ibu Intan ya? Salah banget Miss Lady. Salah banget. Jadi kita harus pahamkan dulu, kalau mendapatkan sesuatu itu harus butuh kerja keras. Betul. Butuh usaha dulu baru mendapatkan sesuatu ya Bu. Betul. Kadang-kadang penanaman seperti ini terkadang dilewatkan sama kita orang tua nih. Sesudah itu nanti nextnya baru kita menyesal, aduh bagaimana nih saya sudah salah didik, saya salah memberikan pengalaman untuk anak-anak. Akhirnya mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang materialistis dan menggampangkan segala sesuatunya tanpa ada usaha. Begitu ya Ibu ya? Betul banget Miss Lady. Iya, oke, bagus sekali tadi materi yang dari Bu Intan ini sangat-sangat menarik ya, karena memang kita harus berubah dari zaman dulu menjadi zaman digital, zaman yang serba gadget semuanya. Mungkin Bapak Ibu peserta webinar nih mungkin banyak sekali yang mau ditanyakan dengan Bu Intan nih ya, dari materi-materi disampaikan tadi itu. Banyak. Untuk itu kami sampaikan juga kepada seluruh peserta webinar, boleh nanti mengajukan pertanyaan melalui live chatting ya. Yang mana nanti pertanyaannya akan dijawab langsung oleh Ibu Intan, tapi setelah selesainya paparan materi dari narasumber kita yang kedua ya Bu Intan. Iya, siap. Jiwa entrepreneurship ataupun nilai akademik yang tinggi tidak ada gunanya apabila anak-anak kita ini tidak kita tanamkan budi dan akhlak pekerti yang baik. Playgroup TK Tadika Puri sejak usia dini menanamkan budi dan akhlak yang baik melalui pembelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut oleh putra-putra kita di sekolah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak usia 2 sampai 6 tahun ataupun 6 tahun ke atas, boleh bergabung bersama kami di Playgroup TK dan SD Tadika Puri. Karena sekarang adalah momen yang sangat tepat ya Bapak Ibu, karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun pelajaran 2022-2023. Untuk itu jangan dilewatkan, segera bergabung bersama kami. Khusus untuk Playgroup dan TK, kami ada di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Silakan Bapak Ibu mencari informasi di alamat terdekat di kota-kota Anda. Itu dia tayangan yang sudah kita saksikan.
Kita akan lanjutkan ke acara yang berikutnya. Ini acara yang kita tunggu-tunggu, yang tidak kalah seru dari narasumber kita yang pertama. Akan saya perkenalkan juga narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Faisal Asfar Al-Edrus. Beliau adalah seorang pebisnis yang sukses, dan Bapak Faisal merupakan alumnus dari playgroup TK dan SD Tadikapuri. Dan Pak Faisal melanjutkan pendidikan S1 di Computer Science Sunway University, dan beliau juga sudah merampungkan dan menyelesaikan pendidikan pasca sarjana beliau di Philadelphia University. Pak Faisal adalah seorang pebisnis yang sukses di usia yang relatif sangat muda ya, Pak Faisal ya. Mungkin Pak Faisal di saat teman-temannya Pak Faisal nih lagi sibuk dengan mencari jati dirinya atau masih asik dengan bermain-main, tapi Pak Faisal sendiri, beliau sibuk mencari ide-ide kreatif dan peluang-peluang sehingga usaha beliau tidak sia-sia. Sampai dengan hari ini Pak Faisal sudah memiliki lebih dari 20 bidang usaha yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, seperti di China, Singapura, Nigeria, dan Indonesia. Untuk itu, paparan materi dari narasumber kita yang pertama tadi itu menanamkan jiwa entrepreneurship. Namun, untuk narasumber kita yang kedua ini, kita akan langsung mendengarkan testimoni ataupun tips-tips bagaimana menjadi seorang entrepreneurship yang sukses. Untuk itu, langsung saja kita panggilkan Bapak Faisal Asfar Al-Edrus. Kepada Pak Faisal, disilakan. Ya, terima kasih Ibu Lady. Halo Iya, Pak. teman-teman semua, apa kabar? Ini kayaknya rame banget nih, sampai ratusan Baik. orang nih ya. Iya, alhamdulillah baik, Pak. Baik Pak Faisal. Sehat. Iya nih, karena alumnus dari SD, playgroup TK juga aku di Tadikapuri. Jadi ini kelihatan masih ada beberapa nih, kayaknya nih guruku nih pas SD nih. Oke, Pari, kemarin aku diminta untuk memberikan materi kali ya. Mungkin aku pakein slide juga. Aku salah satu yang aku suka dari Dulu. dari ini deh. Kelihatan ya, ini ya. Ya, jadi salah satu yang aku suka dari materi hari ini yaitu tentang entrepreneurship ya. Setelah aku ulik-ulik tuh sebenarnya pertanyaannya tuh gimana sih orang sukses berpikir gitu. Mau sukses itu di entrepreneurship kah atau enggak juga. Kalau orang sukses gitu. Tapi sukses itu apa sebenarnya? Itu pertanyaanku berikutnya. Nah, ini akan aku sangkut pautkan kepada entrepreneurship karena juga setelah aku jalankan perjalananku sampai aku pernah tinggal di Cina, aku pernah tinggal di Malaysia, pernah tinggal di Singapura, pernah tinggal di US. Ini juga ada rencana mau tinggal di Estonia saat ini untuk digital dan intinya jatuhnya itu gimana nih cara orang sukses berpikir. Ini yang mau coba aku pecah satu persatu. Slide kelihatan ya, ini ya, aman ya? Iya, kelihatan Pak, kelihatan. Oke, aku kenalin dulu, namaku Faisal Asfar Al-Edrus. Ini sedikit background tentang aku. Aku sekolah S1-nya tuh programming, jadi aku adalah seorang programmer. Saat ini aku bikin kode, aku bikin aplikasi, aku bikin banyak hal lah yang aku bikin gitu. Lalu aku sempat sekolah S2 di US, di Philadelphia University tepatnya. Pernah jadi salesman di tahun 2009 pas aku lulus kuliah S1. Kerjaanku tuh jadi sales, gajiku waktu itu 1,5 juta rupiah per bulan di PT Tommy Aji Prasetyo, dan itu aku menjadi seorang sales yang setiap harinya bolak-balik ke Purwakarta gitu. Dan itu aku menjual barang-barang teknik seperti mungkin kalau teman-teman tahu pneumatik gitu ya, barang-barang pabrik lah kasarnya gitulah, bukan pabrik juga ya, industri lah, barang-barang industri. Lalu sempat aktif juga di Yayasan Tadikapuri di tahun 2010, juga sempat bikin sekolahan karena sudah memahami bagaimana cara bangun sekolahan, karena basicku juga seorang trainer
Pernah bikin juga travel, dan dari tahun 2017 sampai sekarang aku udah pernah bikin berbagai macam produk, dan gagal juga ada, yang berhasil juga ada. Contoh misalkan aku pernah punya mainline namanya nih. Mainline ini adalah sepeda roda 2 tanpa pedal. Ini aku beli mungkin setahun ada 8 kontainer. Jadi untuk ngebantu anak-anak yang beralih dari sepeda roda 4 ya atau roda 3 gitu menjadi roda 2 tapi tanpa pedal dulu. Peralihannya seperti itu, ada edukasinya juga di situ. Kita juga jualan untuk ekspor impor melalui jalur.com. Pernah coba bikin pecel tuh namanya Warung Mas Don, karena aku biasa dipanggil Mas Doni. Jadi udahlah bikin merek aja Warung Mas Don namanya gitu. Kita saat ini punya digital agency juga. Kita ngebantu orang-orang untuk memasarkan produknya melalui digital. Kita bisa ngiklan kurang lebih sebulan tuh, 1 bulannya kita bisa ngabisin 2 miliar buat iklan di Facebook ataupun di Google. Kurang lebih seperti itu. Dan yang paling kuatnya aku sih di importir.com ini ya. Jadi di importir.com ini memang salah satu produk yang benar-benar sukses yang pernah aku buat. Itu aku buat dari tahun 2015. Setelah keluar dari Philadelphia University, aku memutuskan buat importir.com. Jadi ini gambarannya kurang lebihnya. Dan kalau ngomongin entrepreneurs, kalau dilihat kayak gini kan indah ya sebenarnya ya, kayak mungkin semua orang pengen jadi entrepreneur ya. Tapi kalau jujur mau ditanya apakah mau mengulang lagi Mas Faisal dengan masa sulit yang dari tahun 2009 sampai ngebangun importir.com, jawabanku sih enggak ya, itu capek banget soalnya ya. Sampai aku tuh harus tinggal di Cina yang aku nggak tahu bahasanya seperti apa, bahasa Inggrisnya juga hahiho di sana. Karena bahasa Inggrisnya hahiho, jadinya komunikasi nggak lancar, jadinya dealnya hancur, jadinya banyak yang kejadian-kejadian aneh. Kayak jadinya kalau mau ditanya jadi entrepreneur enak apa enggak, sebenarnya enak pada waktunya gitu. Tapi kalau mau ditanya apakah semua orang harus jadi entrepreneur, aku rasa enggak juga gitu. Nah yang ini yang mau aku coba bahas juga, karena menurutku tuh entrepreneurship tuh terlalu dilebih-lebihkan gitu loh, dengan media, dengan apapun semua orang harus jadi pengusaha. Enggak juga. Aku akan coba bahas bahwa ada definisi lain selain menjadi pengusaha gitu. Nah yang nomor 1 itu kita definisiin dulu ya. Entrepreneur itu apa sih sebenarnya sih? Kalau katanya Wikipedia nih teman-teman, entrepreneur itu adalah wirausahawan, orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat, ya, mengenali produk baru. Untuk mengenali produk baru nih, jadi harus pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Ini kerjanya banyak banget nih teman-teman, nih bayangin tuh. Pertama-tama teman-teman disuruh cari produk baru. Ya, kita mau jadi entrepreneur nih, kita mau menanamkan entrepreneurship kepada anak kita. Kita minta anak kita untuk mengenali dulu produk baru apa. Ya, anak kita kan baru lahir nih istilahnya, baru 10 tahun, baru 12 tahun, dia juga nggak tahu ada produk apa di dunia ini gitu. Semuanya baru buat dia. Menentukan cara produksi baru gitu. Menyusun manajemen operasi. Anak SMP, SMA kita udah minta, oke, kita manajemen operasi bagaimana gitu. Untuk pengadaan produk baru yang barusan tadi kita bahas juga, belum tentu dia tahu ada produk apa aja di dunia ini. Menjualnya serta mengatur permodalan operasinya. Waduh, repot kan tuh. Jadi kalau dari bahasa sendiri entrepreneur tuh seperti itu. Nah, yang nggak familiar di Indonesia ini menurutku ada satu lagi nih kata kuncinya teman-teman, yang dimana kata kunci ini sedang aku gembor-gemborkan juga. Aku sebut sebagai intrapreneur, bukan aku sebut sih, dunia ini sebut sebagai intrapreneur. Apa sih intrapreneur? Pada dasarnya intrapreneur adalah seseorang yang ada di dalam organisasi atau ada di sebuah kantor tapi memiliki mindset entrepreneur. Kebayang nggak ya, bisa ngikutin nggak tuh ya maksudnya ya teman-teman ya. Jadi seseorang yang bekerja aktif ya di dalam sebuah kantor atau dalam sebuah perusahaan, tapi mindsetnya adalah entrepreneur. Ini bukan orang yang cuman kerja tiap hari ngetik itu aja, tapi mindset dia entrepreneur. Bisa ngikutin ya sampai sini ya. Jadi kadang-kadang kalau aku dengar cerita dari teman-teman, nggak boleh, jangan jadi karyawan, jangan jadi apa. Menurutku nggak juga, ada juga tuh intrapreneur. Karena kalau teman-teman menjadi orang nomor 5 atau nomor 20 yang bekerja di Facebook, teman-teman juga sebenarnya tuh entrepreneur di dalam Facebook gitu. Bisa ngikutin nggak maksudnya ya?
Itu yang disebut dengan intrapreneur. Bedanya apa nih Mas Faisal sama entrepreneur? Jadi kalau entrepreneur pada dasarnya aku nih entrepreneur. Aku saat ini memiliki tim kurang lebih 200 orang di kantor. Dan itu aku sebut semuanya intrapreneur. Karena aku ekspektasinya di mereka adalah teman-teman harus bisa berpikir kreatif seperti aku gitu. Tapi teman-teman nggak perlu mikirin resource-nya. Kalau aku pakai resource-ku. Resource itu maksudnya apa? Modal. Aku harus nyari modalku. Waktu aku pakai punyaku. Kalau intrapreneur nggak perlu karena resource-nya sudah di-cover sama perusahaan. Kalau intrapreneur refers to an employee. Ini yang tadi aku jelasin ya. 2 ya. Kalau entrepreneur tuh orang yang nge-set up bisnisnya sendiri dari ide sampai dari konsep dan kawan-kawan seperti yang kita bahas tadi. Kalau entrepreneur itu perusahaannya aku yang bikin. Kalau intrapreneur didanai oleh perusahaan, didanai oleh aku misalkan kayak gitu. Lalu biasanya entrepreneur itu pasti selalu baru gitu, ada hal yang baru dibuat. Kalau intrapreneur sudah aktif, jadi lebih enak masuknya. Kalau andai kata aku tahu ada hal seperti ini dulu, aku lebih nyaman kayaknya ngerjain intrapreneur, aku nggak perlu ke Cina tuh. Dan saat ini aku bisa bahasa Mandarin loh gitu, kayak mau nggak mau aku belajar gitu. Jadi ini salah 2 perbedaan entrepreneur dan intrapreneur. Ini menurutku nggak melulu kerja sama orang itu jelek, jadi karyawan itu jelek, enggak juga gitu. Kalau kerjanya cuman itu aja, menurutku iya. Tapi kalau kita kerja sama orang tapi menjadi seorang intrapreneur, itu hebat juga gitu. Sampai sini kebayang ya, ini perbedaan antara entrepreneur dan intrapreneur, dan aku pengen kuatkan supaya ini nggak melulu entrepreneur gitu. Berat itu bener deh, aku kalau teman-teman nyoba jadi aku, nggak kebayang deh. Oke, lanjut. Kalau gitu pertanyaannya nih teman-teman, kalau tadi kan masalah material ya atau masalah kesuksesan ya, ini aku masukin juga nih karena aku topiknya adalah bagaimana orang sukses berpikir. Ini aku ambil dari buku, jadi aku nganalisanya juga dari buku dan menurutku ini bagus banget. Pertanyaannya itu, kalau jarak diukur dari kilogram atau meter ya, kalau jarak diukur dari kilometer, tuh, dari kilometer. Kalau berat diukur dengan kilogram, sukses tuh diukurnya dari apa sih? Ada yang bilang duitnya Mas, tadi keluar dari aku lupa lagi namanya ibu siapa. Keluar adalah dari mobil mewah, dari rumah mewah dan kawan-kawan. Nah, kalau koruptor sukses dong, karena dia punya banyak duit gitu. Jadi enggak juga, ternyata enggak punya uang, orang punya duit itu enggak sukses juga gitu. Karena koruptor juga bukan orang sukses menurutku pribadi gitu. Jadi kalau di sini kesuksesan itu diukur dari cara berpikir. Sedangkan uangnya adalah hasil dari cara kita berpikir. Sampai sini bisa ngikutin nggak maksudnya? Jadi kesuksesan itu diukurnya dari cara berpikir. Cara berpikir itu bisa kita lihat dari kalau kita ngobrol sama orangnya. Jawabannya apa? Cara bagaimana dia menstruktur jawabannya. Bagaimana dia membangun argumentasi. Itu kelihatan nih. Ini orang sukses nih karena cara pikirnya bagus banget. Gitu. Nah, di materi kali ini aku akan bahasnya ada 11 cara orang sukses berpikir gitu. Dan harapannya dengan kita memahami ini, kita benar-benar bisa menurunkan hal ini kepada anak-anak kita supaya nanti anak-anak kita memiliki cara orang sukses berpikir. Bukan uang yang dilihat, tapi cara mikirnya yang dilihat. Uang itu pasti ngikut di belakang. Kebayang nggak maksudnya? Mungkin kalau aku seorang entrepreneur mau diadu dengan orang yang kerja di Facebook masalah uang ya, itu aku kalah jauh pasti orang yang kerja di Facebook tapi nomor 5. Ini kalah jauh pasti uangnya, istilah kasarnya gitu ya. Karena cara berpikirnya juga beda jauh aku sama dia. Bisa yang gitu ya maksudnya ya. Oke, kita masuk nomor 1. Di sini disebut dengan big picture thinking. Ini contoh bisa aku masukkan adalah pada saat kita melihat sesuatu, itu kita lihat gambaran besarnya dulu. Pada saat kita ngomong sesuatu, kita lihat gambaran besarnya dulu. Contohnya paling gampang, aku paling suka pakai contoh Elon Musk. Elon Musk itu punya big picture thinking yang sangat gede sekali gitu. Mungkin dia bisa ngomong, ayo teman-teman kita mau pindahkan manusia di bumi masuk ke Mars. Gila nih orang. Mikirnya gede banget. Ini biasanya pemikir-pemikir visioner nih. Dia memiliki big picture thinking. Atau di zamannya Wright Brothers, di mana belum ada pesawat, ini orang punya big picture thinking bahwa saya mau bikin kendaraan yang bisa terbang di awan. Kalau kita di zaman itu, menurutku kita akan jawab ini orang gila. Mana ada
kendaraan yang bisa terbang, cuman burung di zamannya. Tapi orang ini memiliki big picture thinking. Elon Musk bilang mau ke Mars. Gue bisa nih bikin ke Mars, kata dia. Pada saat orang-orang timnya, misalkan di dalam tim, intrapreneurnya dia, dibobol desa lah, atau di secara operasional tidak bagus lah, nggak mungkin tuh. Elon Musk bilang, ya ribet ya. Kalau gitu kita turunin ke bulan aja deh. Kita nggak jadi ke Mars, kita ke bulan aja. Kebayang nggak ya? Jadi itu yang dimaksud dengan big picture thinking. Seberapa gede nih kalau ngobrol sama orang. Teman-teman perhatiin deh, orang-orang sukses kalau ngomong tuh, itu mimpinya tuh tinggi-tinggi semua. Saya ingin, Khairil Tanjung, saya ingin membawa apa di Indonesia, katanya. Jokowi, ya kan, saya mau membuat Indonesia apa, bla 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 bla. Itu cara big picture thinking. Maka dari itu aku bisa bilang ini orang sukses. Apakah Jokowi entrepreneur sekarang jadi presiden? Menurutku dia adalah seorang intrapreneur. Karena menggunakan resource-nya Indonesia. Dan dia memiliki big picture thinking. Coba tanamkan ini ke anak kita. Pada saat dia melihat sesuatu, anak kita melihat sesuatu, aku mau punya handphone. Big picture thinking dulu nih kita asah ke dia. Emang mau punya handphone, kamu mau mikirnya segede apa? Kamu mau ngapain dengan handphone kamu? Aku cuma mau main aja. Kenapa nggak buat game? Misalkan, aku nggak tahu. Kebayang ya? Itu nomor 1, big picture thinking. Nomor 2 disebut dengan focus thinking. Ini aku rasakan juga, proyekku kan banyak ya, seperti yang tadi dibahas. Aku ada kurang lebih 25 PT saat ini, dan itu beragam macam mainannya. Proyek yang aktif 15. Dari satu proyek aja, aku bisa menggunakan 3 PT untuk izin impor, untuk izin ekspor, untuk izin apa. Namun pada saat aku mau punya 2 proyek berjalan bersamaan, aku tuh nggak fokus. Itu aku ngerasain dan aku ngerasa kayaknya ini memang manusia deh. Aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman di sini ada yang lebih hebat nih, bisa mengerjakan 5 proyek sekaligus. Itu keren menurutku. Tapi kalau dari buku ini dikatakan bahwa fokus thinking adalah yang terbaik. Pada saat kita memutuskan mau ke Mars, udah kita fokus ke Mars aja. Elon Musk fokus ke Mars aja. Kita nggak usah ngomong yang lain. Dedikasi hidup kita 3 tahun, 5 tahun udah fokusnya ke Mars. Itu yang disebut dengan focus thinking. Kalau nanti misalkan anak kita, kayak contoh anakku yang paling tua saat ini hobinya go-kart, ya kan. Go-kart itu mahal banget tuh, sekalinya latihan aku di Sentul bisa habis 1,7 juta. Ya, minta timbal balik dong. Kalau kamu mau fokus di sini, ayah juga mau fokus kamu sekolah. Kalau kamu fokus sekolah, sekolahmu bagus, ayah suntik deh, ayah bantuin untuk kamu main di go-kart. 1,7 juta mahal banget, Mbak. Mbak Bia nih, Mbak cewek lagi nih, gue bilang epic juga nih. Jadi kalau kamu fokus, saya bantuin. Aku matoknya seperti itu, gitu. Jadi fokus thinking tuh lebih kepada memfokuskan ke satu titik terus menerus, menjadikan itu ulet, menjadikan itu nomor 1 di dalam hidupnya. Coba bentuk seperti ini juga di anak-anak kita supaya dia fokus ke satu. Jangan takutnya nih anakku misalkan nggak aku gituin, ntar dia kepikiran yang dia bikin di sekolahnya adalah track gambar, tiba-tiba dibelokin apa. Udah fokus aja tuh, ntar ayah yang isi ini deh. Kamu fokus belajar, ayah yang bantuin kamu go-kart. Kalau kamu memang bagus di go-kart, fokusnya juga udah bagus, ntar ayah beliin go-kartnya. Gitu. Kebayang ya sampai sini. Jadi itu salah satu aku cara mancing fokus thinkingnya. Karena aku mau dia berprestasi gitu. Oke, lanjut. Ketiga, creative thinking. Nih, ini yang menurutku salah satu yang paling kuncian aku. Atau beberapa teman-temanku yang benar-benar sukses banget tuh karena mereka sangat kreatif gitu. Yang dimaksud kreatif ini bukan menciptakan sesuatu yang baru, bahkan aku percaya udah nggak ada tuh sesuatu yang baru di dunia ini. Gojek itu bukan hal yang baru, Gojek itu dasarnya Uber gitu. Uber dikasih ojek karena di Indonesia adanya ojek, di luar negeri nggak ada ojek, di San Francisco nggak ada ojek, pas aku tinggal di US ya nggak ada ojek gitu. Kebayang nggak ya? Nadiem Makarim dia sangat kreatif sekali melihat peluang bahwa pas dia tinggal di US Uber rame. Pas masuk ke Indonesia, ini ojek kok pada nongkrong di pangkalan ya. Creative thinking dia bermain. Kenapa nggak gue gabungin Uber sama ojek? Kenapa nggak Gojek? Gitu. Kebayang nggak maksudnya? Jadi itu salah satu tipikal yang digunakan untuk mendapatkan ide kreatif. Jadi ide kreatif tuh bukannya kita berpikir diem-diem terus-menerus terus tiba-tiba dapat wangsit ini, tiba-tiba
Nadiem Makarim tuh tiba-tiba nggak mungkin, tiba-tiba bangun pagi gue mau bikin Gojek tuh nggak mungkin. Elon Musk tuh nggak mungkin bangun pagi tiba-tiba gue mau bawa orang ke Mars. Itu teramat sangat nggak mungkin. Dia membutuhkan data-data set yang lain untuk dia bisa berpikir seperti itu. Ya contohnya tadi, Nadiem di Harvard, ya kan, ngelihat Uber rame di US, di Indonesia dia lihat ojek. Creative thinking-nya bermain, jadilah Gojek. Dari Gojek, ternyata dia pindah lagi ke GoPay, pindah lagi ke GoFood, dan kawan-kawan. Creative thinking lagi. Kebayang ya, di US itu ada Uber Food, kenapa nggak bikin juga? Di sini bahkan lebih bagus GoFood-nya, misalkan kayak gitu. Itu yang bermain creative thinking menggunakan dataset-datasetnya. Lanjut, realistic thinking. Ini kadang-kadang agak bentrok sama big picture thinking. Kenapa? Karena realistic thinking itu kita diminta untuk berpikir secara realistik. Gimana caranya di zaman itu Wright Brothers bisa berpikir realistik bahwa pesawat saya bisa bikin kendaraan yang bisa terbang di atas awan. Kalau knowledge-nya kurang, dia nggak mungkin bisa berpikir ini bisa terrealisasi. Kebanyakan ini nyambungnya dengan seberapa real nih pemikiran yang mau saya tanamkan di diri saya. Seberapa real nih, kata Elon Musk, aku mau mimpi nih, aku big picture thinking, aku mau bawa manusia ke Mars. Saat ini teknologinya udah mumpuni belum ya? Apakah aku harus menunggu lifetime berikutnya untuk memiliki teknologi tersebut? Zaman dulu YouTube, ya kan? Zaman dulu YouTube itu nggak rame. YouTube itu kan tahun 2005-2006. Di zaman itu koneksi internet kita jelek sekali. Belum ada 3G, baru GPRS ya kalau nggak salah ya. Jadi nggak realistik untuk YouTube bikin aplikasi handphone karena teknologinya nggak masuk. Tapi dia berpikir, ntar kedepannya akan ada nih, gitu. Gue yakin kedepannya akan ada teknologinya. Gue bikin sekarang, itulah yang dimaksud dengan realistic thinking. Bayang ya sampai sini ya. Dan kelanjutannya ada strategic thinking. Ini pada dasarnya strategic thinking tuh berpikir step by step. Bagaimana aku bisa mencapai ke Mars? Strategi apa yang akan aku gunakan ke Mars? Oke, berarti aku butuh technician dari NASA, kalau kata Elon Musk mungkin ya. Aku butuh technician roket dari NASA. Aku harus belajar tentang rocket science. Biasanya dia engineer soalnya. Step by stepnya seperti apa? Itulah yang disebut dengan strategic thinking. Untuk mendapatkan seperti ini, untuk memiliki strategic thinking yang baik, itu kita atau anak kita juga harus bisa ngebantu mereka berpikir supaya bisa memecah masalah menjadi bagian paling kecil. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kalau bahasa Inggrisnya adalah bagaimana cara kita makan gajah, ya kita makan satu persatu dari kakinya. Gitu. Kadang-kadang kan kalau kita ngomong kasih masalah, masalahnya segede gajah nih. Udah pusing kan kita kan. Tapi kalau kita memiliki strategic thinking, yang kita lakukan adalah mana bites yang pertama saya ambil supaya saya bisa makan lebih gampang. Itu yang dimaksud dengan strategic thinking, step by step. Lanjut, kita masuk ke possibility thinking. Possibility thinking tuh bisa melihat ada possibility apa saja yang ada di luar sana. Gitu. Apakah mungkin aku setelah bikin Mars aku bisa masuk ke Venus gitu, atau aku bisa masuk ke Uranus, aku bisa masuk ke planet mana, atau mungkin aku udah bisa melakukan perjalanan antara galaksi, kata Elon Musk. Probability-nya segede apa nih? Itu yang disebut possible thinking. Jadi melihat ke seluruh possibility-nya. Ternyata pada saat dia bikin roket, ada possibility, dan dia percaya bahwa manusia ini tidak dibangun, tidak dibuat untuk punya mobil terbang. Ini kata-katanya Elon Musk. Elon Musk tidak percaya bahwa manusia di masa depan akan memiliki mobil terbang tuh yang ada kalau di film-film ya. Bahkan Elon Musk percaya bahwa semua manusia akan menggunakan kendaraan di bawah tanah, kata dia. Dia bikin Boring Company. Itu yang disebut dengan possibility thinking. Bisa ngikutin ya sampai sini ya. Jadi ngelihat dari cara berpikirnya Elon Musk tuh kayak dia melihat semua kemungkinan mana aja yang bisa saya mainkan, dan kurang lebih sama. Dua-duanya kita ngomongin kendaraan loh. Tesla dia punya kendaraan. Habis itu SpaceX buat ke Mars, kendaraan. Boring Company itu kendaraan lagi yang dia bikin. Kebayang ya, itulah yang disebut dengan possibility thinking. Oke, kita lanjut.
ada reflective thinking. Pada dasarnya reflective thinking ini pada saat kita memiliki masalah atau pada saat kita memiliki solusi ataupun argumen ataupun apapun itu yang ada di luar sana, kita harus bisa mereflektifkan. Misalkan pertanyaannya, gimana cara nyelesainnya? Oh, kamu udah selesai ya? Misalkan masalahnya udah selesai ya, terus selesainya gimana? Kok bisa? Kenapa gampang? Susahnya di mana sih? Kamu belajar apa dari sini? Kebayang nggak ya? Padahal biasanya nih kalau teman-teman perhatikan nih, kalau kita sudah ada solusi dari apapun masalah yang kita punya, kita selesai karena yang kita pertanyakan adalah itu. Namun kalau reflective thinking yang kita pertanyakan berikutnya adalah, kenapa lu mikir gitu? Kenapa gue nggak bisa mikir gitu? Banyak pertanyaan yang keluar atas solusi yang ada. Bukan karena solusinya, tapi kayak bagaimana kamu mencapai solusi ini. Reflective thinking. Gitu. Lanjutannya ada namanya popular thinking. Ini selalu aku gunakan juga nih. Aku biasanya selalu masuk yang lagi rame apa? Sekarang yang lagi rame NFT, Gojali, semuanya tahu ya. Itu paling aku udah masuk 2 bulan yang lalu. Gitu. Aku udah masuk ke dunia NFT, aku udah masuk ke blockchain 2 bulan yang lalu. Mungkin teman-teman nggak tahu itu NFT apa, namun popular thinking memaksa kita untuk memahami NFT itu apa. Jadi pada saat ada lagi rame apa nih, ramenya bukan rame gosip ya, aku kayak nggak peduli gitu kalau gosip ya, ntar popular thinking kita masuknya ke gosip lagi, kayak it's my dream mas gitu, jadi tahu kan, itu popular thinking, itu aku jadiin konten kalau di itu it's my dream, popular thinking salah satu contohnya. Tapi ya kalau kita rame kayak kemarin Gojali, ya mungkin kita nggak peduli pada kemarin karena kita nggak tahu adanya dibutuhkan popular thinking. Namun 11 cara berpikir orang sukses ini salah satunya adalah memahami apa yang lagi populer sedalam-dalamnya. Saat ini yang lagi rame NFT, pelajarin. Walaupun nggak ada faedahnya buat kita saat ini, di depan mungkin ada, aku nggak tahu apa. Kebayang nggak sampai sini ya? Popular thinking. Lanjut, ada shared thinking. Jadi shared thinking ini adalah kita harus punya think tank atau kita harus punya grup internal kita, di mana kita kalau mau berpikir sesuatu itu kita lebih baik kita berpikir dengan cara meng-share ide kita. Kalau teman-teman pernah dengar, ntar ide gue dicolong lagi, udah nggak ada tuh di dunia ini tuh ide dicolong. Semua ide udah ada di dunia ini, cuman masalahnya mau eksekusi atau enggak. Dengan share thinking, ide itu bisa berkembang jauh lebih baik karena yang berpikir nggak cuma 1 orang, yang berpikir bisa 1 kelas, bisa 10 kelas, bisa 3 orang, bisa 5 orang. Sehingga cara berpikir kita bisa diperbaiki lagi. Gitu. Nomor 10 ada namanya unselfish thinking. Ini kadang-kadang agak lucu sih aku pas pelajarinya, kayak ternyata kadang-kadang kita berpikir itu sesuatu yang faedahnya buat kita doang loh. Kalau teman-teman coba sadari atau coba resapi gitu ya, itu kadang-kadang kayak, kok gue berpikirnya buat gue ya, untungnya buat gue ya. Itu pada saat kita menggunakan unselfish thinking, cara berpikir kita adalah bagaimana orang lain untung gitu atas apapun solusi yang kita berikan. Itu disebut unselfish thinking. Karena kalau tadi kita bahas di depan bahwa orang sukses itu dilihat dari cara berpikirnya, uang itu berikut dari cara berpikirnya. Pada saat kita tidak berpikir egois, kita berpikir untuk orang lain, unselfish thinking, itu udah pasti uang akan ikut gitu Pak, kasarnya gitu loh. Kebayang ya? Itu yang dimaksud dengan unselfish thinking. Dan terakhir, summary thinking. Ini yang selalu aku gunakan saat ini. Jadi setiap kali aku meeting, oke, summary-nya apa? Sesimpel itu tuh. Sehingga kalau kita meeting 1 jam, itu kan banyak ya, kita ngalor ngidul ya. Topiknya kemana-mana gitu ya. Kita ngomongin A, tiba-tiba ngomongin B, tiba-tiba ngomongin C, tiba-tiba balik ke A1, tiba-tiba balik ke B3 gitu. Nah, pada saat selesai meetingnya, oke, di-summarize. Oke, tadi kita A1 selesai ya, B2 selesai ya, B2 babi ya, B3 ini ya, C ini, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan summary thinking. Apapun yang sudah kita diskusikan, kita harus bisa menjadikan chunks yang lebih kecil, yaitu di-summarize. Kita summary jadi poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selesai. Ini summary-nya. Terima kasih. Sampai jumpa. Itulah yang disebut summary thinking. Jadi teman-teman, itu menurutku ada 11 cara berpikir atau orang sukses berpikir yang aku pelajarin juga dari bukunya How Successful People Think. Dan itu menurutku kayak
gila keren banget sih ini buku nih. Dan ini buku tua loh yang aku pelajarin. Dan itu kayak masuk akal banget di aku. Gitu teman-teman. Silakan Bu Lady. Iya, wow, luar biasa sekali Pak Faisal. Waduh, saya sampai terpesona, Pak. Iya, ternyata ya Pak ya, kalau kita melihat dari sisi posisinya Pak Faisal sekarang ini, wow, enak sekali jadi entrepreneurship gitu ya Pak Faisal ya. Ternyata Bapak juga harus melalui banyak sekali rintangan-rintangan untuk mencapai suatu kesuksesan ya Pak ya. Enggak seperti yang dibayangkan Iya. instan ya Pak ya. Ternyata Bapak juga melalui banyak sekali rintangan-rintangan yang dilalui sehingga Bapak bisa mendapatkan kesuksesan sampai dengan yang seperti sekarang ini ya Pak ya. Iya. Kalaupun tadi Pak Faisal mengatakan bahwa tidak semua harus menjadi entrepreneurship ya Pak. Jadi entrepreneurship juga nggak apa-apa karena dalam suatu perusahaan juga harus dibutuhkan yang intrapreneurship ya Pak Faisal ya. Karena yang entrepreneurship-nya mencari ide-idenya, yang intranya juga nanti membantu yang entrepreneurship-nya. Nah, tadi ada beberapa hal yang sangat menarik dari Pak Faisal itu, dari 11 tadi itu, saya ada ngambil beberapa untuk menjadi seorang entrepreneurship, walaupun kita nanti tidak menjadi entrepreneurship, tapi minimal kita harus big thinking. Apapun pekerjaan kita tetap harus fokus, dibutuhkan fokus, strategi, dan juga kita harus mencari apa sih tren-tren yang sedang populer seperti sekarang ini. Begitu ya Pak Faisal ya? Iya betul iya. Bu. Iya, oke tadi sukses itu tidak melulu dihubungkan dengan uang. Kesuksesan diukur dari cara berpikir, sedangkan uang didapatkan dari hasil berpikir. Tapi sekarang juga lagi booming nih Pak Faisal nih, lagi populer nih Pak Faisal. Katanya begini, uang bukan segalanya, tapi banyak sekali masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Betul. Dan kalau tidak uang, serasa kita katanya seperti mau mati saja kalau tidak ada uang. Namun kita harus fokus seperti yang kata Pak Faisal tadi itu. Kita harus berpikir positif untuk mencapai sebuah kesuksesan, dan sedangkan uangnya akan kita dapatkan dari hasil cara kita berpikir. Oke, baik, terima kasih Pak Faisal, tip-tip yang diberikan kepada kita pada hari ini luar biasa sekali ya Pak Faisal ya. Terima kasih, tapi Bapak untuk tidak beranjak dulu karena nanti akan ada sesi tanya jawab ya Pak Faisal ya. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya sapa dulu Bu Intan. Ibu Intan, Ibu masih ada di tengah-tengah kita, Ibu? Iya, masih ada. Nggak kemana-mana. Iya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Ini yang kami ajukan dulu ke Ibu Intan, yang lebih dulu tadi memaparkan materi. Ini akan saya bacakan ya Bu Intan, dari Indria, yang pertanyaannya, bagaimana tips untuk mengatasi anak kecanduan game online? Begitu pertanyaannya Ibu, silakan Ibu Intan. Iya, pertanyaan yang susah-susah gampang nih dijawabnya kalau gimana anak kecanduan games online ya. Poinnya gini, anaknya usia berapa nggak dikasih tahu ya, Miss Lady? Nggak dikasih tahu Ibu. Oke. Yang perlu dipahami adalah anak ketika kenal gadget kan pertama kali orang tua yang mengenalkan ya gitu ya. Jadi ini harus ada tanggung jawab lagi nih dari orang tuanya nih gitu kan. Tapi kita jangan juga bilang anak kita udah kecanduan, karena mengatakan seseorang kecanduan gitu ya, itu memang harus ada indikatornya gitu. Kayak misalnya mereka sudah, ini ciri-cirinya ya gitu, mereka melupakan tentang yang namanya kewajiban-kewajiban mereka, misalnya makan jadi nggak mau gitu karena main gadget terus, atau misalnya kalaupun makannya mau dianterin sama mbak gitu, pokoknya dia nggak mau lepas dari gadgetnya. Kemudian dia mandi dientar-entar, ngerjain tugas dientar-entar gitu, sesuatu yang kewajiban lah gitu. Nah,
Kalau ini berulang dan ketika ini harus di stop, kemudian dia menjadi kalau bahasa psikolog tuh tantrum ya, gitu. Tantrum itu kan gimana anak marah, nangis dan segala macam. Artinya bisa jadi ini kecanduan. Baru dikatakan bisa jadi nih gitu ya, belum tentu kejadian kecanduan. Karena gini, normalnya manusia itu kan ada lapar, ya. Normalnya manusia itu ada lelah, tapi orang-orang atau anak-anak yang kecanduan ini dia nggak merasakan itu, gitu. Karena dia menikmati, enjoy, engage dengan gadgetnya. Nah, terus apa yang harus dilakukan orang tua? Yang pertama adalah orang tua harus memahami apa sih yang membuat anak senang sama gadget? Happy, ya enggak? Dia dapat teman, dia ada teman main, dia didengerin sama teman. Sebelum menyalahkan kepada anak, refleksi dulu sama diri kita. Apakah kita menemani anak kita? Apakah pada saat anak sama kita membuat anak kita happy nggak? Kalau enggak, berarti anak akan mencari pelariannya ke gadget. Karena kalau anak mendapatkan stimulus itu dari orang tua, maka anak bisa balance dengan gadgetnya. Jadi itu dulu introspeksi pertama. Yang kedua, ketika anak lagi happy main gadget, itu sama halnya kayak kita sedang mengerjakan sesuatu yang happy, terus kita diambil, kita pasti marah, ya kan? Nah, sebelum kita melarang, kita pastikan kita punya activity pengganti. Jangan sampai kita melarang anak kita main gadget, setelah dia udah nggak lepas gadget, setelah dia udah nggak main gadget ya, kemudian kita nggak ngajak ngobrol juga ini anak, kita nggak ngajak main anak ini juga. Akhirnya anak itu kelantang, keluntung, dia bingung mau kemana. Apalagi zaman kayak sekarang ya, zaman dimana anak lebih banyak di rumah gitu. Akhirnya anak menjadi gelisah. Yang terjadi dia marah-marah. Kenapa? Karena dia nggak boleh main gadget, nggak diajak main, dia bingung mau ngapain. Jadi harus ada activity yang diberikan, pengganti. Karena ada hormon happy-nya. Coba deh, memang ini nggak mudah ya, karena harus ada komitmen dari orang tuanya gitu. Karena keterkaitannya adalah kalau anak sudah kecanduan sama gadget gitu. Jadi orang tuanya harus mau ada effort. Jadi orang tua juga hadir secara fisik dan utuh, kemudian anak dialihkan ke kegiatan yang lainnya. Jadi poinnya adalah kita memberikan aturannya, ada aturan-aturan yang harus diberikan, dan ada limitnya gitu. Nah, nanti kalau misalnya limitnya terlewatkan, kira-kira hukuman apa yang diberikan kepada anak, hukuman pun ini didiskusikan sama anak kita. Kalau nanti kamu lewat, kira-kira apa hukuman yang bisa bunda kasih sama kamu. Jadi hukumannya kenapa anak yang memilih? Agar anak belajar. Ketika dia melanggar sesuatu, ada aturannya, maka dia akan terkena sanksi atau hukumannya. Kemudian tolak ukuran adalah nilai. Nah, kalau nilainya turun, harus apa? Kompensasi dari orang tuanya. Nah, mungkin ini mudah-mudahan bisa terjawab ya. Tapi harapan saya semoga anak tadi ibu yang bertanya ya, semoga nggak benar-benar kecanduan gadget ya, tapi mungkin baru di tahap menikmati gitu ya. Tapi yang pasti mumpung masih di awal-awal, kita orang tua masuk dan hadir secara utuh, insya Allah anak bisa balance untuk bermain gadget ya. Seperti itu Miss Lady. Aku mungkin boleh tambahin ya. Boleh dong. Ya, Bu Intan ya. Ini lucu sih sebenarnya. Aku pelajarin di anakku ya, kayak data setku ini anakku yang pertama nih, anakku unit nomor 1 nih. Aku ada 5 unit nih soalnya nih. Luar biasa. Nah, yang unit nomor 1 nih, wah ini kayak aku lah, udah kayak emang sukanya main game, sukanya apa ya, itu yang kayak tadi aku bilangnya balapan, habis itu gitar yang ekstrim nih dia suka nih. Nah, ternyata pas aku jalanin, mata uang anak-anak tuh bukan ini loh, bukan rupiah loh kalau yang aku tangkep ya. Mata uang mereka tuh waktu bermain. Dan pada saat aku tak paham itu, aku melimit semua gadget dia dengan tools parenting. Jadi aku bisa jual beli waktu main dia di handphone, karena pakai iPhone, aku kan bisa parent ya, atur ya, namanya ya. Aku pakai iPhone dan aku parent, dan setiap kali dia mau apa, nego bentuknya. Seperti Bu Intan tadi bahas, ini nilaimu jelek, berarti kamu cuma main Mobile Legends waktu itu. Dan yang sekarang nih rata-rata ngajak aku main ya anakku, yang sekarang aku kecanduan jadi anakku juga nih kadang-kadang. Sekarang aku main Mobile Legends namanya ya, mungkin teman-teman tahu di sini. Dan itu sekarang aku top global, anakku nggak top global, aku jadi ngecengin anakku, gimana sih kamu nggak top global, ayah top global gitu. Malah aku yang ikutan, jadi bahan nego sih. Jadi currency-nya menurutku tambahannya itu jadi kayak bukan uang, mata uang mereka adalah bermain di handphone. Itu kita bisa jual beli mata uang main handphone. Iya, terima kasih masukannya Pak Faisal ya, betul sekali ya. Jadi untuk anak dengan orang tua pun harus butuh take and give ya. Jadi
seperti yang tadi disampaikan Ibu Intan, ya boleh bermain game, tapi tetap ada rule-rule yang harus diperhatikan. Harus juga kita sebagai orang tua memberikan contoh, karena yang dilihat anak-anak yang paling utama adalah orang tuanya. Kalau kita sendiri menanamkan jangan main gadget, tapi orang tuanya asik dengan main gadget, tentu anak-anak tidak akan mungkin mengikuti apa yang kita sampaikan. Tapi ketika kita mengajak anak kita untuk tidak bermain gadget, nah berikan waktu untuk anak kita, berikan waktu yang menyenangkan sehingga anak-anak kita bisa lupa dengan kecanduan yang tadi gadget yang disampaikan oleh Pak Indria tadi. Begitu Pak Indria ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak tadi ya Pak. Oke, baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, masih tetap ke Ibu Intan. Ini nih kayaknya anak dari pertanyaan ini, si anak ini sudah mempunyai jiwa entrepreneurship ini Bu Intan. Pertanyaannya begini, anak saya terus saya tanya, untuk apa nak uang hasil jualannya? Katanya pingin beli HP. Gimana cara menjelaskan ke anak saya ya Bu, karena saya tidak mengizinkan anak saya berjualan karena masih kecil. Nah, ini tadi sudah dipaparkan sama Bu Intan nih ya. Silakan Bu Intan. Baik, Miss Lady. Mungkin nanti Mas Faisal bisa tambahkan ya. Ini menarik ya. Nggak apa-apa anak masih kecil berjualan. Artinya dia mempunyai keinginan, itu kan goalnya dia. Ini Bapak Ibu kalau saya lagi ngisi training itu goal besar itu wajib loh gitu kan. Nah anak ini goalnya handphone ya, berarti dia kepengen punya handphone. Dan dia berusaha nggak minta sama orang tuanya. Dari situ kita udah lihat nih anak punya apa? Fighting spirit ya. Dan ini yang susah. Ini emas loh, beneran deh. Nih mungkin Mas Faisal nanti bisa cerita atau sharing dari sisi seorang entrepreneur ya. Itu tuh harus nomor satu loh, karena banyak anak-anak muda sekarang tidak berani berjuang. Kenapa? Karena menjadi seseorang yang mempunyai ide-ide besar, orang-orang yang mempunyai keinginan besar, itu harus punya apa? Nyali dulu, ya kan? Nah nyali besarnya ini, terus udah punya. Oke, saya mau punya handphone, saya mau jualan. Walaupun ya Bu ya, mungkin jualannya nanti lama gitu kebeli handphone yang nggak apa-apa. Misalnya ibu nanti nambahin bergaming sama anaknya, kita bagi dua ya, segala macam bla bla, itu nanti orang tua bisa lah bermain di area itu kan. Tapi keinginan dia untuk berjualan boleh diakomodir, tapi kita memperhatikan nih, nggak juga kan. Tadi kalau nggak salah aku baca sambil naik sepeda mau jualan, kita harus memperhatikan juga keselamatannya, ya kan, kita memperhatikan juga usia anak kita. Boleh malah misalnya kita fasilitasi di depan rumah, main warung-warungan, ya kan, temennya ada yang beli, itu nggak apa-apa. Yang penting jiwa dia untuk mendapatkan sesuatu dan itu berproses, itu harus kita hargai. Karena nanti ketika dia setiap mau ada apa, dikasih. Setiap mau ada apa, dikasih, akhirnya anak ini nggak punya yang namanya proses, menghargai proses. Nah ini yang bahaya ketika dia tidak menghargai sebuah proses. Gak apa-apa Bu, difasilitasi ketika anak mempunyai keinginan untuk mencapai sesuatu dengan usahanya dia. Walaupun nanti mungkin kekumpulan cuma 50.000 gitu ya, atau misalnya 100.000, gak apa-apa, hargai jerih payah dia. Nah di sini sebenarnya pembentukan karakternya sudah ada, dan bagaimana tinggal orang tua memfasilitasi dengan baik. Karena yang miss di generasi di bawah kita itu adalah proses, karena mereka instan. Nah hati-hati nih, jadi ketika anak ayah bunda sekarang mau mencoba dan itu positif, support, kita support, namun tetap kita harus perhatikan keamanan dan kenyamanan anak kita tanpa kita tanda kutip ya, membunuh. Karena terkadang tanpa sadar, kita orang tua itu membunuh potensi dari anak kita sendiri. Tanpa kita sadari, bukan dengan kita sengaja. Jadi buat saya, good untuk anaknya tadi Bu, ya tinggal disupport aja, gitu. Kalau nanti akhirnya, oke, boleh jualan, bla bla, kemudian ibunya mau nego sama ayahnya kepada anaknya, itu boleh lagi, karena di situ ada namanya ruang diskusi. Itu dari aku, mungkin ada penambahan dari Mas Faisal atau dari Miss Lady, silakan. Iya, saya setuju dengan Ibu Intan, tidak apa-apa ya Bu, kalau itu tadi kan berarti sudah ada jiwa entrepreneurship ya Bu, Ya. dan dia untuk mendapatkan sesuatu itu
sudah mengerti kalau memang harus usaha dulu baru mendapatkan sesuatu. Tinggal kita kembangkan ya Ibu Intan ya. Ya. Nah, Ya. jadi kita sebagai orang tua juga jangan membatasi, karena ini salah satu peluang untuk menjadikan anak ini menjadi seorang pebisnis yang sukses nantinya. Ya. Ya, Betul. dan seperti yang disampaikan tadi di Ibu Intan di paparan materinya itu, kita harus menanamkan jiwa entrepreneurship, bukan jiwa materialistis. Ya, bahaya. Iya, yang ini udah bagus nih Bu, mendapatkan sesuatu tapi berusaha ya. Mungkin begitu tambahannya Ibu Intan ya. Ya, betul. Ya, betul. oke Ibu Intan, pertanyaan untuk Ibu Intan kami wakilkan dari 2 penanya aja karena waktu kita yang tidak mencukupi. Siap. Mungkin dari 2 pertanyaan tadi ini bisa mewakili Bapak Ibu seluruh peserta dan menjawab keresahan-keresahan yang mungkin apa yang Bapak Ibu pikirkan. Namun Ibu Intan jangan kemana-mana dulu ya Bu Intan, karena masih ada sesi foto bersama. Baik. Oke baik, akan langsung kami ajukan pertanyaan kepada Bapak Faisal. Ini sudah ada masuk pertanyaan ke kami Pak Faisal. Ini namanya ini masuk, saya bacakan ya Pak. Orang biasa lebih suka menunggu keberuntungan. Orang sukses langsung melakukan aksi. Pertanyaan saya adalah berapa persen dari orang sukses itu dari keberuntungan? Dan semua orang apakah punya kesempatan yang sama untuk jadi orang sukses? Itu pertanyaan Pak Faisal. Silakan Pak. Ya menarik nih. Menurutku orang sukses itu, kalau ngeliat orang sukses itu masalah mau atau enggak ya. Kayak contohnya mau mulai bisnis. Banyak orang mau mulai bisnis itu nyarinya untung. Ini mungkin informasi, bisnis itu pasti rugi gitu. Resikonya untung, kebalik nih kalau aku mau coba paparin. Jadi pada saat teman-teman mau sukses, definisi suksesnya apa dulu tuh? Itu harus di-define gitu. Kalau aku bangun importir, suksesku adalah membantu orang untuk membawa barang dari Cina masuk Indonesia tanpa masalah bea cukai, tanpa masalah apapun, apa yang ngurus. Suksesku di situ. Suksesku bukan uang 10 miliar, uang 20 miliar, aku nggak ngelihat itu gitu. Tapi pada saat aku sudah bisa ngebantu itu sukses buat aku. Tinggal level suksesnya ada di mana nih teman-teman gitu. Teman-teman mau ngeset level sukses di mana? Kalau di sini banyak guru-guru, ya suksesnya pada saat anak didiknya lebih hebat dari guru-gurunya, kasarnya gitu. Itu sukses. Jadi nggak melulu sukses itu, soalnya dari argumen tulisannya kayaknya suksesnya kaitnya sama uang nih. Sebenarnya enggak. Kebayang ya? Karena ranking 1 di sekolah itu sukses gitu. Jadi pemain atlet walaupun nggak masuk olimpiade misalkan, tapi mainnya di Sudirman, ya sukses juga gitu. Definisi suksesnya harus sama. Apa dulu nih harus di-define. Oke, aku sukses kalau apa? Itu baru kejar, baru fokus, baru apa gitu. Tapi ya kalau bisnis itu argumenku tadi barusan tuh, kalau mau masukin ke bisnis itu pasti rugi, dah nggak mungkin enggak gitu. Resikonya untung, resikonya banyak duit, itu resikonya. Tapi kalau nggak siap rugi ya jangan bisnis, kasar bahasaku kayak gitulah. Gitu mungkin Bu Intan mau nambahin mungkin, atau Bu Lady? Silakan Bu Intan. Maaf, tadi aku kurang dengar pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya tadi, apakah sukses itu merupakan keberuntungan dan seberapa besar kesempatan untuk jadi orang sukses, seperti itu Ibu intinya. Oke. Sukses keberuntungan apa enggak, ini kalau dijadiin mindset hati-hati nih gitu ya. Jadi kesannya hanya orang-orang yang beruntung gitu ya. Yang jadi sukses ya Bu ya. Iya, saya selalu percaya dengan bahwa proses itu tidak akan hasil itu ditentukan oleh proses. Jadi proses itu tidak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi kalau kita udah berbicara keberuntungan, biasanya nih kita berjuangnya udah ya udahlah, kita nggak beruntung gitu kan ya. Hati-hati, itu mindset soalnya gitu kan. Tetapi kita bisa mengajarkan anak-anak untuk berusaha ketika mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau tadi Pak Faisal bilang, entar dulu nih tolak ukur suksesnya apa dulu gitu. Jadi memang tolak ukur suksesnya harus jelas dulu gitu. Jadi sukses itu harus harus jelas buat anak-anak gitu. Makanya tadi aku bilang, kenapa hati-hati dengan materialistis gitu kan? Karena diukur sukses dari barang, itu hati-hati gitu. Tapi ketika misalnya
suksesnya itu misalnya nanti kamu jadi orang yang sukses, kemudian kamu nanti bahagia. Jadi ada sifat-sifat materi, namun ada juga sifat-sifat karakter yang ditempelkan. Nah, itu sukses ya. Jadi artinya itu juga harus sama dulu tuh leveling suksesnya apa. Dan hilangkan dulu kata-kata bahwa kesuksesan itu karena keberuntungan. Jadi akhirnya ketika dia melihat temannya sukses dan dia tidak, maka dia bisa menjawab, ya, aku bukan orang yang beruntung. Mungkin cuma dia yang beruntung. Itu salah, karena banyak banget orang-orang sukses dimulai dari kegagalan-kegagalan yang pernah dia rasakan. Namun kegagalan itu dijadikan pembelajaran untuk dia menjadi sukses. Jadi artinya mindset itu harus diubah. Itu Iya. boleh di. Iya, betul. Ya, mungkin ini sukses ini bisa sukses vs bahagia, ya Bu. Bahagia itu sederhana. Sukses itu juga bagaimana kita menyikapi sukses. Sama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal, kita sebagai guru nih melihat anak didik kita bisa mencapai goal sesuai dengan target yang kita punya, itu juga merupakan suatu kesuksesan, ya Bu. Jadi berbagai macam nilai kesuksesan atau jadi tidak mulu-mulu hanya dinilai dari sisi uang, tapi sukses pun bisa dari hal-hal kecil yang bisa kita dapatkan, ya. Mungkin begitu Pak penjelasan dari narasumber kita tadi, baik dari Pak Faisal ataupun dari Bu Intan. Dan tidak ada orang yang tidak beruntung. Tuhan memberikan kita semua keberuntungan, tapi bagaimana kita mensyukuri dan menjalankannya. Oke, baik, satu lagi pertanyaan untuk Pak Faisal. Ini pertanyaan yang berikutnya adalah dari Dani Purwandari. Bagaimana cara menjelaskan tentang investasi yang menyenangkan pada anak balita? Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship pada anak? Silakan Pak Faisal. Ya, kalau nomor satu menurutku negosiasi ya, itu nomor basic paling penting, komunikasi, negosiasi, karena kita yang ngebentuk anak kita seperti apa. Kayak contoh paling gampang, ini yang agak unik ya dari cerita-cerita parenting yang ada di sini. Aku nih anak yang nggak pernah dilarang sama orang tuaku. Terserah mau ngapain aja, terserah udah. Senak jidat lu dah, kayak kata orang tuaku. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa juga yang ngelihat ya, kayak ya pada dasarnya Faisal nih ya bebas, terserah mau ngapain aja, mau main apa, mau nyemplung, mau kebakar, ntar tahu sendiri tuh argumen orang tuaku. Dan yang bagusnya jadi begini sih sekarang ya, untungnya ya. Aku takutnya kadang-kadang aku mikir ini sebenarnya bisa aja belok ke kanan nih, ke narkoba atau kemana nih, untungnya jadi begini nih. Tapi kayak nomor satu menurutku yang aku pelajarin, andai kata mungkin ya, yang aku setelah lihat-lihat mundur ke belakang, orang tuaku mungkin mengarahkannya ke yang lebih baik gitu. Misalkan aku S1 Malaysia, padahal aku ada kemungkinan banget aku tuh S1-nya di US gitu, dan itu mempercepat prosesku sebenarnya. Cuman karena aku anaknya dibebaskan milih yang mana, keputusan diriku sendiri, nggak pernah dibantu gitu kasarnya, keputusannya diarahin kemana, itu menjadi S1-ku di Malaysia. Bisa yang gitu nggak maksudnya? Sebenarnya bisa tuh S1-ku di US, bisa mempercepat proses pembelajaranku, tapi karena parenting style yang aku dapatkan waktu itu adalah bebas, yang penting Faisal putuskan, Faisal tahu hasilnya apa, Faisal tanggung jawab dari keputusan Faisal. Ini aku tangkep nih. Itu yang nomor satu adalah mungkin tambahnya arahin ke yang mau, tapi kalau nggak mau ya nggak usah dipaksa, karena datang dari orang kayak aku gitu ya. Jadi takutnya agak beda parenting style-nya. Jadi arahkan. Yang pasti sih nomor satu negotiation skill. Aku paling nggak cocok kalau sekarang ke anakku kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aku nggak gitu, tapi lebih kepada negosiasi. Kalau kamu maunya A, ada B ya konsekuensinya ya. Kalau maunya C, ada D ya konsekuensinya. Kamu yang milih, silahkan. Ini ayah arahin. Kamu maunya apa? A, apa D gitu. Lebih ke sana sih kalau aku boleh dia. Oke, baik Pak. Emang seperti itu harusnya ya Pak ya. Jadi seperti tadi materi yang dari Bu Intan kan dari awal sudah disampaikan bahwa anak-anak kita berikan kebebasan, ya kan, kebebasan untuk memilih. Kita harus berkembang sesuai dengan zamannya, bukan lagi kalau dulu, tapi kita harus mengikuti zaman. Dan untuk sekarang ini mungkin tidak tepat kalau kita memaksakan kehendak lagi untuk putra-putri kita. Jadi biarkan mereka bebas memilih, tapi harus bebas bersyarat dengan bimbingan dan pantauan juga dari orang tua. Begitu ya Pak Faisal ya. Iya, itu dia tadi diskusi kita sangat-sangat luar biasa sekali ya. Aduh, pengennya masih
banyak sekali ingin menggali ilmu dari Bu Intan dengan Pak Faisal ini, namun waktu kita sangat terbatas. Untuk itu, acara diskusi kita hari ini sudah selesai, akan saya tutup. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber kita yang telah berbagi ilmu yang luar biasa kepada kita mengenai bagaimana menanamkan jiwa entrepreneurship kepada anak, dan juga testimoni tadi bagaimana menjadi seorang entrepreneurship yang sukses. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang sangat-sangat antusias mengikuti acara kita. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Demikianlah acara kegiatan webinar parenting kita hari ini. Terima kasih kepada pihak yang sudah berpartisipasi untuk terselenggaranya acara hari ini. Saya Valen, mewakili pihak penyelenggara acara, mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses acara berlangsung. Kami pamit undur diri, sampai bertemu kembali di acara webinar parenting kami selanjutnya. Sampai jumpa.